Saatnya berpesta. Ada banyak penggemar di sekolah. Saatnya berpesta. Oh, ada asap ungu dari belakang. Saja Boys juga datang untuk bernyanyi. You're all I can think of every time I drink up. Wow, Saja Boys juga sangat berbakat. Lihat, aku punya kaos Saja Boys. Oh tidak, para murid meninggalkan Huntrix dan pergi ke Saja Boys. You're my soda pop, my little soda pop. Chill me out, you're so hot. Saja Boys memang jago tampil. Pantas saja para murid terpikat oleh cowok-cowok ganteng ini. Abi, bisa tanda tangani poster. Saja Boys kami. Mira mulai jatuh cinta. Dia terpikat oleh otot bisep Abby. Lihat, aku gambar otot perutku buat kalian. Ini dia, Nona-Nona. Sampai ketemu lagi. Sementara itu, Rumi tidak bisa berhenti menatap Jinu. Lihat mata Jinu menyala kuning. Tunggu dulu dia iblis. Mereka mencuri penggemar kita. Tapi lagunya bagus juga. Bikin aku ingin berjoget. Hey Zoe, sini ikuti aku. Sepertinya misteri memanggilku. Aku akan mengikutinya. Oh, kemana misteri membawa Zoe? Kamu tahu Zoe di mana? Oh tidak, di sana. Minggir. Zoe, aku datang. Haha, kena deh. Zoe, aku datang. Kamu di mana? Oh tidak. Misteri sedang menyedot jiwa Zoe. Sama seperti yang terjadi di mimpi Rumi. Aku akan menyelamatkanmu, Zoe. Iya. Kamu baik-baik saja, Zoe. Oh tidak, aku tak akan membiarkanmu jatuh. Tenang, kamu akan baik-baik saja. Rumi, ada apa ini? Zoe, dia kenapa? Kamu baik-baik saja, Zoe? Ayo bangunlah. Aku terlambat datang. Kamu harus bangun, Zoe. Air mata Mira ajaib. Zoe mulai sadar. Rumi, Mira, aku baik-baik saja, teman-teman. Hati-hati, jiwamu baru saja disedot. Di mana pertarungannya? Oh, sepertinya temanku berhasil. Dasar iblis, aku akan menangkapmu. Jangan lari. Biar ku bantu. Kamu akan baik-baik saja. Wah, Kemarilah, Jinu. Aku belum selesai denganmu. Ya, jangan kabur. Aku akan menangkapmu. baiklah, aku tak takut melawanmu dengan cakarku. Rasakan ini. Aduh, kamu mencakar lenganku. Rasakan ini. Hah, meleset. Jinu berteleportasi ke belakang Rumi. Rasakan tendangan super ini. Oh, kamu pikir bisa mengalahkanku? Aku berhasil menyudutkanmu. Tunggu, ada rune iblis di lenganmu? Kamu juga iblis. Jadi kamu setengah iblis ya? Hentikan. Teman-temanku tidak boleh tahu soal ini. Zoe dan Mira datang. Pelan-pelan, Zoe. Bagaimana kalau mereka melihat rune iblisku? Tenang saja, Rumi. Aku akan membantumu. Matamu. Aku tak bisa berhenti menatapnya. Hah? Dia pasang syal untuk menutupi rune iblisku? Rumi, apa luka di balik syal itu sebaiknya kita obati? Ada apa dengannya? Bukan apa-apa. Aku mau sendiri saja. Aku butuh istirahat. Aku tak bisa biarkan Zoe dan Mira melihat rune iblisku. Ini baru di lenganku, tapi ada lebih banyak lagi di tubuhku. Aku penasaran Rumi kemana. Aku baik-baik saja, Mira. Terima kasih. Apa kita rilis lagu baru kita sekarang? Lagu kita Golden. Ayo, aku yakin ini akan terkenal. Dan ini dia. Lihat, sudah banyak like dan share. Hore, lagu ini benar-benar terkenal. Huntrix memang yang terbaik. Aku akan putar lagu ini setiap hari. Lihat, ada pesawat dengan lagu baru Huntrix. Bahkan layar-layar di New York Times Square juga mempromosikannya. Ponselku terus berbunyi karena notifikasi. Wah, ribuan orang menyukai lagu baru kami. Ini kabar bagus. Aku tak boleh mengecewakan timku. Tunggu, aku ingat Jinu meninggalkan kartu di shawl. Isinya? Kencan? Dia mengajakku kencan? Aku harus pergi. Aku harus tampil sebaik mungkin. Rumi, kamu benar-benar datang. Hei Jinu,
Lihat, aku bawa bunga untukmu. Ini pasti terlihat cantik di rambutmu. Terima kasih, bunganya cantik. Mau makan sekarang? Semoga kamu suka sushi. Aku suka sushi, ini favoritku. Semuanya enak. Aku mau makan semuanya. Ini enak sekali. Aku senang melihatmu suka makanannya. Tunggu. Kamu masih menutupi rune iblismu. Hah? Kamu sedang lihat apa? Oh, ini? Aku harus menyembunyikannya. Tak perlu sembunyikan dariku. Aku mau kamu tunjukkan dirimu apa adanya. Aku juga akan tunjukkan diriku apa adanya. Akan kuceritakan bagaimana aku bisa jadi iblis. Dulu aku sangat miskin. Aku cuma punya adik dan ibuku. Kami tak punya rumah dan kami mengais sisa-sisa makanan. Lalu tiba-tiba ada asap muncul entah dari mana. Kemudian muncul iblis. Dia terlihat mau menawarkan sesuatu. Dia menawariku banyak uang dan emas batangan. Akhirnya, kami jadi kaya. Tapi seharusnya aku tahu, perjanjian dengan iblis selalu ada harganya. Saat aku dibutakan oleh uang, iblis itu mulai melakukan hal yang mengerikan. Dia mulai menyedot jiwa ibu dan adikku. Dan kemudian mereka mati. Tidak! Jadi ya, aku memang pantas jadi iblis karena kekejaman yang kulakukan. Rumi, kamu tidak apa-apa. Itu sangat menyedihkan. Rumi, aku ingin menciummu sekarang. Aku juga. Hah? Rumi, lihat. Guima datang. Kemari, Rumi. Nanti kamu terluka. Aku akan memakan kalian berdua. Rah. Tidak kalau aku mengalahkanmu duluan. Jinu, lari sekarang. Tidak, Rumi. Tak akan kubiarkan dia melukaimu. Ini demi keluargaku juga. Jinu berteleportasi ke depan Rumi. Rumi, jangan khawatir. Jangan korbankan dirimu. Semuanya akan baik-baik saja. Jinu menyatu dengan pedangku. Ini cukup kuat untuk mengalahkan Guima. Tapi Jinu menghilang. Rumi, kamu tak apa-apa. Kamu mengalahkan Guima. Kamu berhasil, Rumi. Kami akan selalu ada untukmu, Rumi. Aku senang kalian ada di sini, teman-teman. Semua orang bersenang-senang di pesta. Tapi sepertinya Bobby menyadari ada yang aneh. Apa itu? Aku harus terus makan. Oh tidak, aku harus latihan lebih keras. Guima semakin mendekat. Oh tidak, Guima datang tanpa diundang. Mereka bernyanyi untuk menunjukkan kekuatan mereka. Sepertinya berhasil, Guima mulai menghilang. Hore! Kita berhasil! Hah? Kenapa Jinu tiba-tiba pingsan di lantai? Oke, Zoe, pasang kameranya. Aku akan masukkan ke mulut Jinu. Ini dia kameranya. Harus dimasukkan cukup dalam. Oh tidak, perut Jinu sangat kotor. Tunggu, ada benda aneh di dalamnya? Sepertinya aku lihat cincin di perutnya. Mirip seperti cincinmu, Rumi. Oh, berhenti menatapku seperti itu. Ada alasan kenapa aku pakai cincin ini. Jadi, aku dan Jinu sedang berkencan, tapi dia terlihat mencurigakan. Ternyata, dia punya cincin. Dia masukkan ke dalam es krim untuk melamarku. Aku tak tahu apa-apa saat dia memberiku es krim itu. Aku hanya senang bisa makan es krim favoritku. Rasanya enak sekali. Karena merasa tak enak, aku tawari Jinu. Aku tak sengaja menyuapinya dengan cincin. Ketika dia sadar cincinnya tertelan, semuanya sudah terlambat. Cincinnya ada di perutnya. Lalu, bagaimana dia bisa melamarku? Dia punya solusinya. Dia ambil permen cincin dari stan es krim untuk menggantikan cincin yang asli. Tentu saja aku terima, dan akhirnya kami bertunangan. Lihat, ini foto pertunangan kami. Oh, kamu bertunangan. Selamat ya. Ada petunjuk apa lagi? Oh, Derpy. Aku ingat sesuatu. Anak baik, Derpy. Boneka Derpy punya kamera di matanya. Kita bisa colokan USB ini ke laptop. Baiklah, ayo kita lihat. Mira menusuk perut Jinu. Oh tidak, Mira, kamu pembunuhnya. Aku? Tenang, teman-teman. Ayo putar ulang. Lihat itu, aku cuma sedang menari dan sibuk sendiri, lalu Jinu menunjukkan sesuatu padaku. Itu pasangan Miromabi, dan aku tak suka. Jadi aku mengeluarkan pedangku, dan aku potong kepalanya. Ternyata itu hanya kepala manekin. Jinu yang asli masih hidup.
Lihat, ini kepala manekin yang terpotong. Baiklah, aku percaya kamu. Aku butuh cara lain untuk mencari petunjuk. Benar, coba balikkan tubuhnya. Ada bekas telapak tangan merah di punggungnya. Astaga, ini petunjuk besar. Zoe, tanganmu. Tak ada bekas merah. Di sini juga tak ada bekas merah. Aha, tanganmu ada bekas merahnya, baby saja. Boleh aku jelaskan? Jadi, aku dan Jinu melakukan tantangan minum saus pedas. Yang habis duluan, pemenangnya. Jinu mungkin kalah, aku jago dalam permainan ini. Banyak saus menetes ke tanganku karena aku minum terlalu banyak. Lalu Jinu mulai tersedak. Jadi aku menepuk punggungnya. Makanya ada bekas tangan merah di situ. Biar ku cicipi bekasnya untuk mengeceknya. Kan sudah kubilang. Aku akan cari petunjuk di tubuh Jinu. Aha, ketemu. Coba aku tarik keluar. Ini terlihat seperti makanan. Ini mie dengan bumbu hijau. Cuma ada satu orang yang suka makanan seperti ini. Zoe sedang makan mie yang sama. Enak sekali. Hah? Ada apa? Oh, bukan aku pelakunya. Begini ceritanya. Kami sedang lomba mie. Hadiahnya 1 porsi besar mie. Kami harus menggulung mie dengan sumpit lewat mulut poster kami. Aku jelas menang. Dan Jinu panik karena dia akan kalah. Dia lihat sumpitku sudah penuh dengan banyak mie. Jadi dia panik dan malah memakan mie-nya sendiri. Tapi itu curang. Dan aku hampir selesai. Dan aku menang. Blah, semua mie ini milikku. Jinu sangat kesal. Sayang sekali dia kalah. Jadi begitulah kejadiannya. Itu masuk akal. Sekarang biarkan aku menikmati mie-nya. Aku akan cari petunjuk lain di tubuh Jinu. Apa ini? Plester jerawat di wajahnya. Wajah Zoe bersih. Wajah Mira bersih. Bobby juga. Baby saja. Abby juga bersih. Romance, bagaimana denganmu? Kenapa denganku? Kamu punya plester jerawat yang sama di wajahmu. Tenang, aku akan ceritakan apa yang terjadi. Derpy muncul di ruang tamu membawa kartu undangan. Jinu membukanya, dan ternyata itu undangan untuk berkencan dengan Rumi. Tapi saat dia melihat ke cermin, wajahnya penuh jerawat. Dan aku datang untuk menolongnya. Aku memutuskan untuk mendandaninya. Aku coba pencet jerawatnya. Banyak sekali isinya. Jadi aku mencari solusi lain. Plester jerawat andalanku. Bentuknya juga lucu seperti hati. Ini adalah senjata rahasiaku. Jinu puas dengan wajahnya dan siap pergi berkencan. Lihat, ini plester jerawat yang kupakai. Kembar! Oke, sepertinya Romance berkata jujur. Ada suara ponsel berdering dan suaranya dari perut Jinu. Minggir, tarik ponselnya keluar dengan magnet raksasa. Geser di atas perutnya, tarik ke atas sampai keluar dari tenggorokannya. Itu foto Jinu dan Rumi sedang berkencan. Rumi, bisa jelaskan? Apa? Aku tak tahu siapa yang mengambil fotonya. Oh tidak, bagaimana ini? Tunggu, aku yang mengambil foto itu. Begini ceritanya. Aku sedang lewat, lalu aku melihat Jinu dan Rumi bergandengan tangan. Jadi aku mulai memotret mereka. Aku ingin mengunggahnya ke internet. Tapi Jinu menghentikanku. Dia minta aku hapus fotonya. Aku tak mau, karena foto itu bisa menarik banyak penggemar. Tapi Jinu mengambil ponselku. Lalu dia menelannya. Dia bilang ponselku tak akan kembali. Jadi itulah sebabnya ponsel ini ada di perut Jinu. Baiklah, aku percaya kamu. Aku akan cari petunjuk lagi. Ada dumbbell di tangan Jinu, ini terlihat familiar. Di sana. Abby sedang mengangkat dumbbell yang sama. Abby, kamu pembunuhnya? Tunggu, biar ku tunjukkan otot perutku dulu. Wow! Ya ampun, popcorn keluar dari mata Zoe dan Mira. Mereka jatuh cinta. Cukup! Kalian berdua! Jangan alihkan perhatian kami dengan otot, Abby. Jelaskan sekarang. Tentu. Begini ceritanya. Jadi aku sedang mengangkat dumbbell di gym. Lalu Jinu datang. Dia mengejekku karena mengangkat beban. Jadi aku suruh dia coba. Tentu saja dia gagal.
Dia bahkan tak bisa ngangkat dumbbell itu 1 inci dari lantai. Tapi dia terus mencoba. Aku jadi kasihan. Jadi aku semangati dia. Aku tempel foto Rumi di dumbbell, biar dia punya tenaga untuk mengangkatnya. Saat dia hampir menyerah, aku berikan dumbbell Rumi itu. Foto Rumi bikin dia semangat. Dia bisa mengangkat dumbbellnya dengan mudah. Lihat, ada foto Rumi di dumbbell ini. Oh, menggemaskan sekali. Pindah tubuh Jinu sekali lagi, mungkin ada sesuatu yang lain. Ada goresan di pergelangan tangannya. Cuma cakar tajam yang bisa melakukannya. Aku mau sembunyi. Dia kemana? Tolong jangan pukul aku. Itu dia, tangkap dia. Sini kamu, Derpy. No! Ini buang-buang waktu. Derpy sini, pus. Aku mau bulu. Berikan. Hah? Bisa jelaskan kenapa kamu mencakar Jinu? Oh, oke. Aku lihat Jinu punya gulungan benang. Aku ingin memainkannya. Jadi Jinu mulai menggodaku. Aku terlalu semangat. Sampai tak sadar aku mencakar Jinu. Lihat, ini gulungan benang yang dia berikan padaku. Oh, berarti Derpy berkata, jujur. Kan sudah kubilang. Kita belum menemukan pembunuh Jinu, hah? Aku cuma mau minum soda pop favoritku. Susah sekali mengambilnya dengan cakarku. Derpy, boleh minta soda pop ini? Aku punya ide, guys. Jinu suka soda pop. Aku akan coba berikan ini. Aku harap ini berhasil. Jinu masih hidup. Ternyata dia cuma butuh soda pop. Ini enak banget. Jinu, kamu hidup. Lihat makhluk lucu dan berbulu ini. Itu Derpy. Dia imut sekali. Derpy yang asli datang. Wah, kamu lebih imut lagi di dunia nyata. Astaga, Derpy imut sekali. Wow, Kamu boleh masuk, Derpy. Aku tahu ini kamu yang asli. Aku tidak percaya bisa melihatnya langsung. Tetap tenang. Ayo tonton klipnya lagi. Kamu harus menyamar jadi Derpy. Ella dan Chloe sampai di toko pakaian. bagaimana dengan yang itu? Lihat mantel bulu biru ini. Kita bisa membuatnya mirip Derpy. Ya, ini bisa. Cek harganya. Tidak jadi. Sebaiknya kita kembalikan, terlalu mahal. Tenang saja, aku punya ide. Permisi, kami mau membeli mantel ini. Kalian punya uangnya? Ya, aku cuma punya segini. Kami tidak menerima sampah. Oh tidak. Tidak ada uang, tidak ada mantel bulu. Tung sahur ada di belakangnya. Awas. Tenang saja. Aku dapat korek api. Aku bakar saja. Lalu aku lempar ke kaki sahur. Jarinya akan terbakar. Hah? Bau apa ini? Wah, aku terbakar. Dadah sahur. Ya ampun, kalian menyelamatkanku. Kalian boleh ambil mantel ini. Bahkan telinga kucingku juga. Hore. Oh tunggu, aku butuh satu hal lagi. Permisi, boleh aku minta permen karetmu? Ya sudah, ambil saja. Aku punya lebih banyak barang. Kita pakai sabuk biru ini sebagai ekor dan tempelkan dengan permen karet. Sekarang kostummu lengkap. Aku mirip Derpy. Pergilah. Miau, miau. Itu kamu, Derpy. Kamu punya bulu dan ekor. Kamu boleh masuk. Tunggu, apa itu? Ada kecoa di ekormu. Biar aku ambil. Ekormu putus. Semestinya kamu kesakitan, kan? Au. Tangkap hewan palsu ini. Tidak, tolong. Kemari, kucing penakut. Kucing ini cepat sekali. Aku tidak akan menyerah. Dia di belakangku. Kamu menangkap orang yang salah. Ups, maaf. Dia kabur. Tangkap dia. Banyak sekali penggemar yang ingin masuk ke klub. Tapi Bobby sedang menjaga pintu. Hanya karakter K-pop Demon Hunters yang boleh masuk. Aku punya ide. Lihat lem ini. Aku akan teteskan sedikit lem ke lantai di sini. Lalu aku tempelkan sepatu Bobby ke lantai. Haha, sekarang coba apa dia bisa menghentikanku. Hei, aku bilang berhenti. Kenapa aku tidak bisa bergerak dari tempatku? Cukup, aku akan panggil bantuan. Ya ampun, itu monster sampah. Dia sangat besar. Monster sampah itu memakan si penggemar.
Hore! Chloe dan Ella jadi sangat takut untuk masuk sekarang. Hei, kalian mau coba masuk? Mau masuk ke perut monster sampah? Tidak, kami pergi saja. Bagaimana caranya aku pergi dari sini? Datang lagi satu karakter K-pop Demon Hunters. Hei Bobby, lihat ototku. Itu Abby. Apa otot bisep ini benar-benar asli? Aku butuh bukti lebih. Perutnya keras sekali. Bagaimana aku tahu kamu Abby yang asli? Abby, aku penggemar beratmu. Pegang ini. Wah, Beri aku tanda tangan. Tentu. Lihat, itu Abby. Kita bisa menyamar jadi dia nanti. Aku gambar otot perutku buatmu. Astaga, terima kasih. Aku bisa masuk sekarang, Bobby. Ini hari terbaik dalam hidupku. Bobby mencuri tanda tangan milik si penggemar. Di mana tanda tangannya? mungkin terbang keluar sana. Hore, aku dapat tanda tangannya. Chloe sekarang menyamar sebagai Abby. Hei Bobby, mau lihat ototku? Wah, kamu besar sekali. Oh ya, aku kuat sekali. Hah? Ada lebah. Dia terbang mengelilingi Chloe. Lebah itu menyengat kostumnya. Kostumnya mulai mengempis. Biar aku tes dengan jarum ini. Aha, kenapa ada udara keluar dari ototmu? Seluruh kostumnya mengempis. Ayo pergi sekarang. Dadah, cari kostum yang lebih bagus lain kali. Aku juga bisa bernyanyi dengan baik. Lah. Tunggu. Ups, ada skateboard melindas kaki Bobby. Maaf, haha. Itu Zoe. Ini aku Bobby. Minggir. Bagaimana aku tahu kamu asli? Serius? Biarkan aku masuk. Baiklah, akan kutunjukkan kemampuanku. Suaramu bagus sekali. Ada iblis yang muncul. Hah? Iblis. Rasakan ini. Wow, kamu keren sekali, Zoe. Baiklah, kamu boleh masuk. Gadis yang sangat berbakat. Oke, kostum Zoe-mu sudah siap. Tinggal naik ke skateboard ini. Aku gugup sekali. Wah. Hei, berhenti. Kamu tidak boleh masuk. Aku ambilkan mikrofonmu, Chloe. Buktikan kamu bisa nge-rap. Better sit down for the show. Ya ampun, kenapa aku berkeringat dan kepanasan? Nyanyinya parah. Telingaku sakit. Oh tidak, aku tidak bisa membiarkannya gagal. I'll show you how it's done. Bahkan iblisnya pun ngeri mendengar suara Chloe. Iblis, ya. Itu bahkan tidak menyakitiku. Tidak adil. Wah, Chloe, kamu tidak apa-apa? Biar ku bantu berdiri. Mereka mengejekku. Itu lucu sekali. Hahaha. Wah, pergi dari sini, iblis. Terserah. Aku cuma ingin ramah. Sebaiknya aku masuk ke dalam. Saus buldak ini sangat pedas. Jadi aku tuangkan setetes kecil saja. Kamu lemah sekali. Bukan begitu cara makan buldak. Itu baby saja. Aku bahkan bisa menenggak satu botol saus buldak. Dia bisa menyemburkan api karena sausnya sangat pedas. Wow, itu keren sekali. Ayo berjabat tangan. Tidak mau. Baiklah, tidak boleh berjabat tangan. Dia benar-benar baby saja. Tahan pedas sekali. Andai aku bisa seperti dia. Ella datang menyamar sebagai baby saja. Kamu harus membuktikan kalau kamu baby saja asli. Makan saus buldak ini. Perhatikan ini. Oh, tidak terlalu pedas. Kalau begitu, kamu boleh masuk. Aduh, wajah Ella memerah karena pedas. Dia menyemburkan api ke arah Bobby. Aku siram kamu dengan air dingin. Pedas sekali. Aku tahu dia cuma berpura-pura. Pedas sekali. Aku butuh susu. Oh, ini lebih baik. Siapa karakter selanjutnya? Apa benar ini kamu? Aku butuh bukti. Baik, akan kutunjukkan. Itu misteri. Kamu tahu aku bisa berubah bentuk, kan? Aku akan berubah jadi kamu. Wah, kamu benar-benar mirip aku, tapi aku butuh bukti lagi. Bisa lakukan ini? Ya. Lihat, gampang sekali. Kalau yang ini bagaimana? Ya ampun, itu pasti sulit ditiru. Bisa berdiri dengan tangan? Kamu membosankan, Bobby. Ini gampang sekali. Oke, sejauh ini kamu meyakinkan. Aku kehabisan ide. Tunggu, bisa lakukan trik sulap ibu jari ini. Tentu. Seperti ini? Mudah sekali. Itu cuma ibu jari palsu. Baiklah, kamu memang misteri. Kita bisa lakukan ini. Ayo.
Otot. Silakan masuk, misteri. Kamu sudah membuktikannya. Kamu memang misteri. Aku mau bercermin. Hah? Itu Ella yang menyamar sebagai misteri. Halo Bob, Tunggu dulu. Kalau kamu memang misteri, aku mau kamu menirukanku lagi. tutup matamu dulu, putar badan. Sekarang apa? Di mana? Hah? Chloe berpura-pura jadi Bobby, tapi tubuhnya terlalu kecil. Aku perlu pengukur. Aku tidak sekecil itu. Ini kesempatanku menyelinap masuk. Dadah. Tinggimu cuma segini. Tinggiku tidak segitu. Baiklah. Kamu menangkapku. Oh, aku menabrak tembok. Hei, aku tahu kamu palsu. Keluar dari sini. Ginu ada di belakangmu, Bobby. Dia tidak melihatku. Buat ponselnya menghilang. Wah, kemana ponselku? Oh, ada kamu, Ginu. Itu Ginu. Aku tahu aku hebat. Tapi cukup. Aku harus berubah ke bentuk iblisku. Lihat trik teleportasiku. Kemana dia? Oh, kamu di sana. Keren sekali. Hei, kamu berteleportasi lagi. Dan lagi. Kamu keren banget. Pindah dari sini ke sana. Haha. Dan dia masuk ke klub. Itu luar biasa. Ngomong-ngomong, di mana ponselku? Ella menyamar sebagai Ginu. Oke, aku siap. Aku harus menutup mata untuk memamerkan mata kuning palsuku. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ini Bobby, kan? Oke, saatnya tampil. Itu kamu, Ginu? Baik, kamu boleh masuk. Kamu yakin baik-baik saja? Aku juga mau masuk. Aku tahu. Aku dapat kancing kuning. Sama seperti warna mata Ginu. Aku akan kembali. Kamu terlihat agak mencurigakan, Ginu. Mencurigakan? Aku ini sahabatmu, Iblis Ginu. Baiklah, kamu boleh masuk. Hore, aku berhasil. Ayo masuk. Oh, Apa itu? Kostum Chloe lepas. lepaskan aku. Kita sudah ketahuan. Ayo pergi saja. Oh, baiklah. Kami pergi. Hampir saja mereka menipuku. Sebuah limusin datang mendekat. Dadah, Pak Sopir. Itu Mira. Hai, Bobby. Berhenti. Bagaimana aku tahu kamu Mira yang asli? Aduh, baiklah. Aku akan membuktikannya padamu. Sepiring jeruk? Berikan sapu tanganmu. Aku akan memakainya sebagai penutup mata. Ya, mataku tertutup sekarang. Aku akan gunakan pedangku untuk mengiris jeruk-jeruk itu seperti fruit ninja. Bobby melempar jeruk-jeruk ke udara. Tapi Mira adalah ahli pedang sejati. Kita bisa melakukan itu. Wah, Dia mengiris jeruk-jeruk itu dengan sempurna. keren sekali. Itu trik yang hanya bisa dilakukan Mira. Kamu boleh masuk. Pikiranku benar-benar terpukau. Chloe datang untuk meniru Mira. Ingat, bersikaplah keren dan dingin. Kamu pasti bisa. Hai Bobby, ini aku Mira. Kamu terlihat agak aneh. Pakai penutup mata ini, karena Mira jago bertarung sambil menutup mata. Sekarang tunjukkan kemampuanmu dan buktikan kamu Mira yang asli. Aku sudah menyiapkan pinyata. Mira akan memukul pinyata dengan mata tertutup. Ups, dia malah memukul Bobby. Apa aku berhasil? Ups, Ayo pergi sebelum ada yang melihat. Bobby sedang menikmati semangkuk ramen. Favoritku, angin kencang ini meniup miku. Ada pesawat datang mendekat. Rumi akan melompat keluar. ya ampun, itu Rumi. Wow, Rumi mendarat seperti superhero. Dua kakak beradik ini adalah penggemar berat. Hanya anggota K-pop Demon Hunters yang boleh masuk. Tentu saja, aku akan menunjukkannya. Oh iya, suara yang sangat indah. Baiklah, kamu Rumi yang asli. Kamu boleh masuk. Hei, kalian berdua tidak boleh ada di sini. Kami mau masuk. Chloe, ayo kita pergi saja. Ella dan Chloe kembali lagi. Chloe sekarang menyamar sebagai Rumi. Kamu bisa. Pura-pura jadi Rumi. Hai, aku Rumi. Kalau begitu, bernyanyilah. Kamu pasti bisa. Oke, baik. Aku akan bernyanyi. La la la. Telingaku bisa pecah. Aku akan pakai peniup daun supaya terlihat seperti Golden Honeymoon. Aduh.
Makanan beterbangan keluar dari mulut Chloe. Ada apa dengan semua makanan itu? Seseorang hentikan ini. Like I'm born to be. Bobby menangkap mereka. Dia merebut peniup daun itu. Pergi dari sini. Hentikan. Benar. Lari sana. Dadah, gadis palsu. Mira, aku rindu rambut cerah dan suaramu. Aduh, ada iblis masuk ke rumah K-pop Demon Hunters. Dia mau ngapain? Mira sedang tidur nyenyak. Aku bukan cek badannya. Aku akan buat Rune biar dia terlihat seperti iblis. Rencana yang bagus. Dia harus penuh Rune palsu. Saatnya kabur. Mira, aku pulang. Aku bawa ramen. Apa? Mira, kamu? Hore, ramen favoritku. Kamu iblis yang nyamar jadi temanku. Hah? Apa maksudmu? Aku akan memusnahkanmu. Beraninya kamu masuk ke rumahku. Kenapa badanku penuh rune? Grrr, itu semua palsu. Ini aku, Mira. Kamu tak bisa menipuku. Hayya! Iblis itu tewas. Tunggu, apa ini? Cat ungu? Ini artinya dia memang Mira dan aku membunuhnya. Rencana aku berhasil. Aku bodoh sekali. Selamat tinggal, Mira. Jinu, ini boneka versi kamu. Semua ini salahku sampai kamu pergi. Maafkan aku. Aku dapat boneka Jinu. Hai Jinu, glitik-glitik. Sepertinya apa yang terjadi pada boneka Jinu juga terjadi ke Jinu asli. Bagaimana kalau aku lepas topimu? Ups, maaf, itu salahku. Awas, tangan Jinu kena lilin. Aduh, tanganku terbakar. Astaga, aku tersengaja. Aku celupkan ke air biar apinya mati. Fiuh. Syukurlah. Tunggu, aku tak bisa bernapas. Kenapa lagi? Aku seperti tenggelam. Cepat, angkat aku dari air. Oh iya, maaf. Aku hampir mati. Tidak, jangan jatuhkan aku. Kamu tak apa-apa? Oh tidak, Jinu meninggal. Apa yang sudah aku lakukan? Maaf ya Jinu. Aku akan merindukanmu. Aku benar-benar merindukanmu, Cappuccina. Roller skating seru sekali. Ayo Rumi, kamu pasti bisa. Ini susah sekali. Kakiku gemetar. Lihat aku ya, meluncur pelan-pelan saja. Gampang kan? Aku tak mengerti bagaimana kamu bisa melakukannya. Lihat, aku bisa mundur juga. Sepertinya aku akan jatuh. Aku tak bisa. Ini sulit sekali. Pegang tanganku. Kita lakukan sama-sama. Pelan-pelan. Bagus. Kamu bisa. Wow, ini menyenangkan. Aduh, Rumi tak sengaja mendorong Cappuccina. Dia meluncur ke arah got. Oh, tidak. Wah, aku tak bisa berhenti. Cappuccina jatuh ke got. Cappuccina, kamu tak apa-apa. Dia meninggal. Maaf, aku mendorongmu, Cappuccina. Labubu, aku bawa versi kecilmu. Aku sangat merindukanmu. Labubu, ayo main gunting batu kertas. Duh, aku kalah. Oke, aku yang jadi pencari. Kamu sembunyi. Aku akan hitung. 1, 2, 3, 4. Sembunyi di mana ya? Harus cepat, biar tak ketahuan. Tidak, sofa ini mudah kelihatan. 5, 6, 7. Aduh, di mana ya? Oh, aku tahu. Aku akan sembunyi di mesin cuci. Dia pasti tak akan menemukanmu di sini. Keluarkan semua baju biar aku bisa muat. Hore! Waktunya masuk. 100. Aku datang, ya atau tidak? Labubu, di mana kamu? Hah? Dia tak ada di sini. Di mana ya? Aha! Tak ada juga. Kalau di sini, tak ada. Astaga, susah sekali mencari Labubu, padahal dia besar. Aduh, cucian kotor ini harus kemasukan ke mesin cuci. Tunggu, Labubu masih di dalam mesin cuci. Berantakan sekali. Selesai. Aku nyalakan mesinnya untuk memulai cuci baju. Labubu di mana ya kira-kira? Kenapa tak ketemu? Sepertinya aku harus menunggu. Akhirnya cucian bajunya selesai. Aku keluarkan dulu cuciannya. Tunggu. Labubu, kamu di dalam. Oh, tidak. Aku membunuhnya. Semoga kamu suka versi kecilmu. Selamat tinggal, Labubu. Hai, Tutu Sahur. Aku bawa stick bisballmu.
Hai Rumi, aku bawa bunga untukmu. Ada lebah di bunganya. Terima kasih. Ini bagus sekali. Kamu suka? Wanginya enak. Hah? Lebah? Dia nyengat hidungku. Itu dia. Aku akan membunuhnya. Iu, licin sekali. Iu, menjijikan. Iu, tunggu. Ada lebih banyak lebah. Kita harus usir semua lebahnya. Pergi jauh-jauh, lebah bodoh. Menjauhlah dariku. Pergi, pergi. Kena. Berikan stick bisbolmu. Aku akan pukul dengan ini. Hayah. Ha! Oh tidak, dia tersengaja memukul kepala Sahur. Pukulan yang keras sekali sampai sticknya patah. Kenapa sticknya rusak, Sahur? Oh tidak, dia mati. Aku tersengaja. Ini stickmu. Aku merindukanmu, Sahur. Maafkan aku. Selamat tinggal. Zoe sahabatku, aku masih tak percaya kamu sudah tak ada. Aku bawakan ramen favoritmu. Aku merindukanmu. Semestinya aku tak melakukannya. Saatnya makan ramen. Oh, ini panas sekali. Waktunya bernyanyi. Hah? Zoe sedang makan. Aku punya ide. Ini mikrofonmu. Yuk nyanyi bersama. Tapi aku sedang makan. Ayolah, menyanyi itu menyenangkan. Bergawin apa? Aku tersedak. Ramennya nyangkut. Dan begitulah Zoe meninggal. Zoe! Oh, tidak. Kalau saja aku tak memaksamu bernyanyi. Selamat tinggal, Zoe. Mario, aku bawa bunga favoritmu. Semoga kamu suka di surga. Tempat ini indah sekali, Mario. Oh, ini jamur? Iya, kamu bisa makan ini. Oh, coba. Bagaimana dengan yang ini? Oh, oke. Aku coba yang kecil. Sepertinya enak. Nyam. Wah, ini enak sekali. Aku suka. Tunggu, rasanya seperti ada yang aneh. Jamurnya membuat Rumi jadi raksasa. Seru sekali, Kak. Aku bisa menyentuh awan dari sini. Halo Mario kecil. Hei, oh kamu kembali ke ukuran normal. Wah, seru sekali. Bagaimana kalau kamu ambilkan aku jamur juga? Aku ingin punya kekuatan juga. Oke, aku ambilkan. Rumi tak melihat jamur yang dia ambil. Yang itu kelihatan beracun. Yahoo! Jadi kamu dapat kekuatan apa? Tunggu, kamu beriku jamur beracun. Aku akan mati. Oh, aku tak enak badan. Mario, dia mati. Aku seharusnya tak memberikan kamu jamur itu. Aku datang mengunjungimu, Wednesday. Aku minta maaf atas perbuatanku. Ada yang muncul dari kuburan Wednesday. Itu tangan. Hah? Oh, ternyata kamu, Ting. Sini, aku tahu kamu juga merindukannya. Aduh, Wednesday lompat-lompat di sofa dengan kaki kotornya. Lompat-lompat itu seru. Sofanya mantul. Hah? Wednesday, kamu bikin semuanya kotor. Sofanya jadi kotor. Turun, aku harus membersihkannya. Dasar perusak kebahagiaan. Duduklah, terserah. Aku punya ide. Kita butuh wadah kaca besar ini. Letakkan di depan kakimu. Lalu masukkan piranha yang banyak karena Wednesday suka piranha. Hore, aku suka. Masukkan air dan piranhanya. Lalu rendam kakimu, Wednesday. Oh ya, ini seperti spa. Enak sekali. Yeay, kakimu akan bersih. Tunggu. Au, au. Piranhanya memakan kakiku. Kakiku tinggal tulang. Aku tak enak badan. Oh tidak, Wednesday meninggal. Maafkan aku, Wednesday. Barbie, aku sangat merindukanmu. Itu sarang burung di rambutmu. Astaga, itu sarang burung. Hei, Rumi, bisa kamu bantu rambutku? Aduh, ada banyak serangga. Kita harus buang sarang burung itu. Aku akan dandani kamu. Mulai dari mana ya? Aku merasa jelek sekali. Tolong bantu aku. Aku tahu, kita butuh masker rambut dan sampo. Aku tuangkan semuanya ke rambutmu. Aku serahkan padamu, Rumi. Ayo, kita oleskan di sarang burung itu juga. Sekarang kita tambahkan sedikit serum. Pastikan semuanya kena rambutmu. Tambah lagi. Cukup. Oke, jangan lupa semprotkan ini. Lalu tambahkan sampo. Ini pasti berhasil. Ayo lihat. Rasanya agak sakit. Sekarang kita tutup rambutmu dan keringkan.
Aku tutup rambutmu dengan ini, oke? Selesai. Sekarang kita setel pengeringnya ke suhu maksimal. Oh, terima kasih. Tunggu 5 menit ya. Semoga rambutku bagus. Oh ya, aku belum selesai makan ramen. Waktunya istirahat makan. Kenapa panas sekali ya? Sepertinya ada bau terbakar. Terserahlah. Kepalaku seperti terbakar. Wah, ledakan apa itu, Barbie? Tidak. Semestinya aku mengecek kamu. Boneka Squid Game tadi kubur karena dia robot. Maaf boneka, aku merindukanmu. Aku mau masak ramen dulu. Untung aku punya panci. Masukkan ramennya dan nyalakan pancinya. Tapi di sini tak ada colokan. Kecuali ada si boneka. Aku bisa pakai dia. Mungkin dia punya colokan. Coba ku cek. Ketemu. Aku bisa pakai ini. Akhirnya aku bisa panaskan ramenku. Tekan tombolnya dan tunggu. Ada banyak asap. Bateraiku menurun. Sepertinya ramenku siap dimakan. Bateraiku berkurang. Baunya enak. Matikan dulu pancinya. Bateraiku terisi lagi. Waktunya makan. Enak dimakan kalau masih hangat. Rasanya tak enak. Aduh, ramennya tumpah ke tubuh si boneka. Dia langsung rusak. Iya, rasanya menjijikan. Hah? Squid Game doll mati? Ups, aku tak sengaja mencopot tangannya. Aku letakkan di sini saja ya. Wah, tunggu, ini cuma mimpi. Mira dan Zoe masih di sini. Aku harus mulai dari mana ya? Tunggu, aku harus punya ekor duyung dulu. Aku bisa dapatkan dari mana ya? Aku tahu. Tuan Kerangka, aku pinjam siripmu, ya. Kelihatannya mirip sirip ikan. Jadi ini bisa jadi ekor. Tapi kakiku harus dibungkus dulu dengan plastik. Duyung tak punya kaki dan lutut. Jadi, pasti kalian belum pernah lihat ekor duyung transparan. Aku memang hebat. Hei, kenapa tertawa? Haha, kamu sebut itu ekor? Itu jelek dan tidak akan membuatmu bisa berenang di air. Dasar tak sopan. Oh, ada gurita. Cat semprot ungu, sempurna. Aku akan cat ekorku ungu. Ini warna favoritku. Buat jadi berkilau dengan glitter. Selesai. Ekor duyungku jadi lebih bagus. Lihat sisik yang berkilauan ini. Siripnya akan membantuku berenang. Keluarlah, Nemo. Petugas, lihat ekorku. Coba pindai sekarang. Aku yakin aku sudah jadi duyung. Baiklah, ayo kita lihat. Aku gugup sekali. Cuma 10% duyung. Maaf, coba lagi lain kali. Tidak mungkin. Aku susah payah membuat ekor ini. Ada lubang. Derpy datang ke penjara untuk mengunjungi Rumi. Dia mau apa ya? Sepertinya ada sesuatu di belakangku. Derpy, kamu ngapain di sini? Aku senang kamu di sini. Itu kotak kecantikan? Terima kasih sudah membawakan ini untukku, Derpy. Ayo lihat isinya. Wah, ini penuh alat rias. Oke, aku akan mulai dari perona mata. Biru, ungu, dan pink. Warna favoritku. Aku bisa jadi pusat perhatian seseorang. Tapi masih ada yang kurang. Tunggu, aku perlu jaring itu. Wajahku harus terlihat seperti duyung. Oleskan warna di pipiku di atas jaring agar mirip sisik. Nah, ini dia. Riasan putri duyung yang sempurna. Aku tidak butuh jaring ini lagi. Wah, aku ditangkap nelayan. Tak ada yang melihat, kan? Aku akan masuk ke lubang ventilasi ini. Aku berhasil. Ini tempat apa? Ya ampun, banyak kelelawar. Putri Duyung Wednesday sedang mencoba mengusir kelelawar. Kamu baik-baik saja? Aku bisa membantumu. Lihat, I'm done fighting. Now I'm rising. Rumi mencoba menakuti kelelawar dengan nyanyiannya. Wah, nyanyianmu berhasil. Aku senang bisa membantu. Kamu bisa bantu aku dan rambutku? Tentu saja. Duduklah di kursi listrik ini. Kamu akan melakukan apa? Kursi listrikmu memberiku rambut baru. Tapi ini bukan gayaku. Sekali lagi kalau begitu. Aku terlihat seperti koki sekolah. Sekali lagi. Ini terlalu pendek. Bisa coba lagi? Ya ampun. Baiklah, bagaimana dengan ini? Ini baru terlihat seperti rambut duyung. Wow. Sudah puas sekarang. Ya, ini cantik sekali.
Terima kasih, Wednesday. Jangan datang lagi, ya. Aku akan kembali ke selku. Ini pasti sudah cukup untuk jadi duyung. Petugas, lihat rambutku. Cantik sekali, kan? Sekarang pindai aku, ya. Sedang memindai. Hanya 40% putri duyung. Kamu masih perlu berusaha lagi. Serius? Maaf, aturan adalah aturan. Aku mau cek cuaca dulu. Coba kita lihat. Oh, hari ini cerah. Hore! Kacamata, topi, dan tabir surya. Perlengkapan wajib cuaca cerahku. Hei, tahanan. Kamu juga harus menikmati cuaca hari ini. Kamu mau bawa aku kemana? Sudah, ikut saja. Oh, ini pasti halaman penjara. Barbie sedang memakan ceri favoritnya. Aku tersedak. Barbie, sayangku. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku harus bagaimana? Tidak! Tidak bisa. Bernapas. Aku akan menolongmu. Aku akan tekan dadamu dan mendorong cerinya keluar. Cerinya keluar. Kamu menyelamatkanku. Sini, aku peluk. Bagaimana aku bisa membalasmu? Ada satu hal yang bisa kamu lakukan untukku. Aku butuh baju atasan duyung. Cuma itu. Aku punya banyak atasan lucu. Untungnya aku bawa yang spesial di dalam kotak ini. Aku persembahkan baju atasan duyung yang keren. Wow! Kelihatannya sangat cantik. Aku suka sekali. Aku merasa luar biasa. Semua putri duyung pasti akan iri. Selamat jumpa. Waktunya makan siang. Ini makanan yang mereka sajikan di laut. Selamat makan. 1 sendok bubur rumput laut untukmu. Mungkin akan kumakan. Boleh aku duduk di sini? Boneka Squid Game juga jijik dengan makanannya. Robot tak makan makanan seperti ini. Aku mau makan yang lebih enak. Aku punya mie ramen. Aku iri. Kamu juga mau makanan yang berbeda? Tunggu, coba kupikirkan. Aku tahu. Untungnya aku bawa mie ekstra, tapi ini belum dimasak. Aku butuh seekor cumi, tapi hanya tintanya untuk menggambar di mie mentah ini. Tunggu saja, ini pasti keren. Lihat, aku gambar payung. Aku suka. Terima kasih sudah memberiku makanan. Tapi aku ingin sesuatu. Sebuah trisula, seperti yang dipegang duyung penjaga itu. Kita butuh garpu. Aku akan menembaknya dengan laserku. Ini dia. Hore, kamu berhasil. Duyung harus punya trisula. Aku harus pergi. Bagaimana penampilanku, petugas? Sudah seperti duyung asli, kan? Baiklah, kita biarkan pemindai yang memutuskan. Hanya 65% putri duyung. Apa? Tidak mungkin. Aku mau duduk. Ekorku mulai kelelahan. Awas, ada bulu babi di kursimu. Aduh, sakit sekali. Bokongku tertusuk. Petugas yang malang, biar ku bantu ya. Gunakan sarung tangan oven untuk menariknya pelan-pelan. Oke, selesai. Tajam sekali. Aku punya ide ini bisa diapakan. Pertama, letakkan di meja kerajinan. Hilangkan semua durinya dengan hati-hati. Tempelkan duri-duri ini ke bando, lalu tambahkan dekorasi lain, seperti kerang dan mutiara. Dan terakhir, tambahkan sedikit sihir. Wow! Mahkota baruku terlihat keren. Aku merasa seperti bangsawan duyung. Petugas, bisa periksa aku sekarang? Bagaimana mahkota baruku? Wow, kamu melakukannya dengan baik. Tapi kita lihat kata pemindai. 99% putri duyung. Tinggal sedikit lagi. Apa? Ini masih belum cukup? Aku merasa sangat haus. Oh, ini teh boba duyung. Pas sekali. Aku harus bagaimana lagi? Tunggu. Di gambar duyung itu punya kalung mutiara. Itu dia yang kurang. Penjaga sedang minum teh boba. Aku jadi punya ide. Boba itu terlihat seperti mutiara. Aku harus mengambilnya. Ini kesempatanku. Oke, kocok dulu supaya berubah jadi kalung. Ayo kita lihat. Kalung mutiara. Pas sekali di leherku. Aku tak butuh kalung lamaku lagi. Petugas, bisa pindai aku lagi? Bagus. Sepertinya kali ini kamu berhasil. Baiklah, ayo kita pindah. 1.000.000% putri duyung. Kamu bebas sekarang. Hore, akhirnya.
Wow, enak sekali bisa bebas. Berenang sebagai duyung jauh lebih mudah. Aku benar-benar putri duyung sejati sekarang. Aku akan cari tahu pembunuh Rumi. Kalau aku menyentuhnya, aku bisa dapat penglihatan. Berhasil. Aku lihat Mira memegang pedang. Dia menusuk Rumi. Aku tahu pelakunya. Aku tahu pelakunya. Mira pembunuhnya. Aku? Ketegangan memuncak. Siapa yang akan menyerah duluan? Oke, baiklah. Biar ku jelaskan. Semua hantrik sedang menyeberangi jembatan kaca. Zoe dan Rumi di depan. Dan tiba-tiba Rumi mendorong Zoe. Aku kaget sekali. Lalu mata Rumi berubah jadi emas. Dan ternyata Rumi palsu. Dia Rumi iblis. Rumi asli masih di belakangku dan belum menyeberang. Jadi aku langsung menusuk si Rumi palsu. Dan dengan begitu, dia menghilang. Tunjukkan tempatmu menusuknya. Di sini, benar, ada konfeti di lantai. Tuh kan, aku tak berbohong. Aku bukan pembunuhnya. Aku akan memindai tubuh Rumi untuk petunjuk lain. Apa itu di mulutnya? Seperti tali. Oh, ternyata gelang. Lihat, ada tulisan Jinu dengan gambar hati. Itu dia, Jinu. Lagunya begitu asyik sampai semua orang ikut menari. Pop, keren banget. Minggir, berhenti menari. Aduh, lebih baik begini. Kenapa kamu memukulku? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, aku bisa jelaskan. Rumi sedang menungguku. Lalu api muncul, tapi itu cuma aku. Kami diam-diam berpacaran, dan akhirnya kami bisa bertemu lagi. Aku beri dia gelang ini sebagai bukti cintaku. Dia senang banget. Menurutnya gelangnya bagus, tapi tiba-tiba Zoe datang. Rumi panik, dan dia mendorongku. Aku jatuh ke dinding sampai riasanku menempel di sana. Rumi buru-buru menelan gelang ini supaya Zoe tidak tahu. Lihat, bekas riasanku masih ada di tembok. Kami tak percaya. Biar ku dorong lagi ke tembok untuk membuktikannya. Aduh, cocok. Berarti Jinu berkata jujur. Dia bukan pembunuhnya. Mereka masih harus menemukan petunjuk. Tunggu, apa itu? Ini kelihatannya segelas mie instan. Biar kulihat lebih dekat. Ayo lihat isinya. Mie berwarna hitam. Dan ada wajah Squid Game Boy di gelasnya. Ini pasti miliknya. Bisa jelaskan? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, sumpah bukan aku. Aku bisa jelaskan. Aku sedang lapar waktu Rumi datang. Dia tunjukkan mie gelasnya. Akhirnya ada makanan, tapi ternyata itu cuma mie biasa. Jadi aku tambahkan sedikit oli mesin. Aku tambahkan juga paku dan baut. Lalu aku ganti foto Rumi dengan fotoku. Karena sekarang mie-nya punyaku. Rasanya enak. Tapi Rumi malah menatapku aneh. Jadi aku tawarkan padanya kalau dia mau. Tapi sepertinya dia tidak memakannya sama sekali. Lihat, foto Rumi yang asli masih ada di gelas ini. Oh, berarti dia jujur, bukan dia pelakunya. Aku akan cari petunjuk di tubuh Rumi. Ada huruf W di dahinya. W artinya Wednesday. Pasti Wednesday pelakunya. Jangan mendekat. Kalau begitu kita pakai magnet raksasa ini saja. Hei, itu punya aku. Kami akan ambil pedangmu. Hampir kena aku. Ups, maaf. Aku akan menangkap Wednesday. Tidak semudah itu. Baiklah, akan kujelaskan. Aku sedang berduel pedang dengan Thing. Dan akhirnya aku menang. Aku mau menusuknya. Tapi tiba-tiba ada pedang yang menghalangiku. Pedang Rumi. Lalu gantian, aku berduel melawan Rumi. Aku terlalu hebat. Aku berhasil menangkapnya dan menulis huruf W di dahinya dengan lipstik. Biar aku coba hapus. Benar, ini lipstik. Sudah kubilang, aku jujur. Oke, kamu bukan pembunuhnya. Aku akan lepas tanganku untuk mencari petunjuk lain. Wow, tangan boneka Squid Game bisa bergerak seperti Thing-nya Wednesday yang mulai memeriksa tubuh Rumi. Lihat, Thing jatuh cinta. Tapi tangan boneka Squid Game tak tertarik padanya. Ia hanya fokus menyelidiki.
Tangannya menunjuk ke arah sepatu Rumi. Ayo lihat apa yang dia temukan. Sepatu Rumi terlihat aneh. Ini seperti sepatu balerina cappuccina. Tunggu, aku bisa jelaskan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Aku dan Rumi sedang menari bersama. Lalu aku berputar terlalu cepat dan jatuh. Rumi merasa kasihan padaku. Kakiku sakit sekali. Saat dia melepas sepatuku, ternyata kakiku penuh lendir menjijikan. Rumi merasa jijik, jadi dia memberiku sepatu bot baru. Aku senang sekali, tapi dia tiba-tiba menekan kepalaku. Lalu aku sadar kalau dia mau menuangkan cappuccinoku ke dalam sepatu bot itu. Lalu dia tambahkan pancake, krim kocok, dan strawberry. Aku jadi lapar. Jadi aku celupkan kakiku ke sepatu bot itu. Rasanya nyaman. Kakiku penuh dengan krim kocok. Setelah itu, Rumi memberiku sepatunya dan kuberikan sepatuku untuknya. Kami bertukar sepatu. Sepatu botnya nyaman, lalu kami saling tos. Lihat, aku memakai sepatu milik Rumi. Ya jujur, aku tak mungkin membunuh Rumi. Dia sudah menolongku. Lidah Rumi menjulur keluar. Sepertinya aku harus memeriksanya. Ini tindikan Barbie. Berarti pasti punya Barbie. Kamu pembunuhnya. Tidak, bukan aku. Tapi Barbie malah kabur. Aku bisa menangkapnya dengan pisau ninjaku. Barbie menginjak pisaunya dan jatuh. Berhenti, bukan aku pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi, boneka Squid Game sedang menjelaskan peraturan barunya. Dilarang pakai grill gigi. Tapi, Wednesday punya grill, jadi dia harus mencopotnya. Lalu giliran Rumi, dilarang bertato atau tindikan. Jadi, Rumi menyerahkan semua tindiknya dan dia sedih. Aku menunggunya di bawah pohon, sedikit mencurigakan. Aku minta dia mengikutiku. Kami harus bersembunyi, karena aku punya alat tindik. Dia tertarik. Jadi aku menindik telinganya. Hasilnya cantik sekali. Aku juga kasih tindik lidah berbentuk logo Barbie. Begitu ceritanya. Dia juga menato telapak kakiku dengan tulisan Huntrix. Lihat, tatonya masih ada. Aku berkata jujur. Baiklah, sepertinya Barbie bukan pelakunya. Iblis Jinu itu musuh kita. Serang dia. Mereka sedang sibuk. Aku akan terus mencari petunjuk. Apa ini? Rumi sedang mendengarkan musik. Earphone-nya penuh kotoran telinga. Dan ini terhubung ke ponsel Zoe. Berikan padaku. Hey, kamu mau dengar lagu kami juga ya? Oh, tidak. Rumi berubah jadi iblis. Rune di tubuhnya muncul lagi. Matanya jadi emas. Oh, tidak. Kembalikan ponselku. Dia harus terus mendengar lagu Huntrix atau dia akan berubah jadi iblis. Tandanya mulai hilang. Nah, dia kembali normal. Jadi kamu pembunuhnya? Tidak, aku bisa jelaskan semuanya. Suatu hari aku lihat Rumi menangis. Tubuhnya penuh rune iblis. Aku harus menemukan cara untuk menolong temanku. Kami akan bernyanyi bersama. Aku beri dia mikrofon lalu kami menyanyi. Tiba-tiba runenya hilang. Tapi aku berspin. Ups, mikrofonnya kena ingus. Jadi aku buang saja. Tapi karena berhenti nyanyi, runenya muncul lagi. Oh, tidak. Jadi aku beri ponselku biar dia terus dengar lagu Huntrix. Langsung berhasil. Runenya hilang, matanya kembali normal. Lagu kami memang penyelamat. Dia normal kembali. Mari kita cek tempat sampah. Ini dia, mikrofon penuh ingus. Sudah kubilang, aku tak bohong. Oh, tidak. Mereka masih belum menemukan pembunuh Rumi. Semua orang jadi sedih. Tunggu, ada pengantar pizza. Akhirnya kamu datang. Pizza memang yang terbaik. Mungkin aroma pizza bisa membangunkan Rumi. Berhasil, Rumi hidup lagi. Ternyata dia cuma lapar. Yang dia butuhkan cuma sepotong pizza. Ya, jelas. Siapa sih yang tak suka pizza? Ini terlihat seperti area Squid Game. Oh, lihat. Ada pintu keluar. Oh, tidak. Boneka Squid Game menghalangi pintunya. Memindai pemain. Balerina cappuccina, Pie Pigeon, dan tralalelo tralala.
harus membunuh Zoe dan Mira. Aduh, ayo sembunyi. Aku akan tembak kalian dengan mata laser. Malah Cappuccina yang terkena tembakan. Ayo sembunyi. Harus membunuh. Kasihan Spy Pigeon, dia tertembak. Aku akan selalu menangkap kalian. Tralalelo yang kali ini tertembak. Ayo pakai sepatunya. Hore! Tidak, aku masih hidup. Cuma ada tanda sepatu di wajahku. Aku akan lempar granat ke dia. Ups, Zoe cuma melemparkan pinnya, bukan bomnya. Tidak ada efeknya. Astaga, bomnya di sini. Yay, ledakan besar. Mati kalian. Zoe yang malang. Aku akan menangkapmu dengan magnet raksasa ini. Karena kamu robot dan metal, magnet ini akan menarikmu. Oh tidak, aku tertarik. Benda metal lainnya juga tertarik. Bahkan Bombardino Krokodilo pun tertarik. Cukup, ini kesempatan kita untuk keluar dari sini. Oh ya, sepertinya tidak ada ancaman di sini. Ini pintunya. Hah? Itu balerina Cappuccina. Ayo, jangan berhenti. Oh tidak, pintunya terkunci. Kasihan Cappuccina, sepertinya dia sedang sedih. Bolehkah kita bantu Cappuccina? Kumohon. Tidak. Lihat, Cappuccina punya kuncinya. Mira, dia punya kunci pintunya. Tunggu, aku akan coba potong gemboknya. Gergaji ini semestinya cukup kuat untuk melakukannya. Ayo, potonglah. Kumohon, kita bantu Cappuccina saja. Kumohon ya. Baiklah, ayo. Hore! Hei, kamu kenapa? Sepatuku tersangkut di pohon itu. Wah, tinggi sekali. Di sana, kita harus mengambilnya. Aku tahu, pakai pisau-pisauku. Aku akan lemparkan pisau untuk menjatuhkan sepatunya. Ups, Zoe malah kena sarang tawon. Aduh, aku meleset. Kita harus bagaimana? Mereka tidak menyadari Cappuccina sedang lari untuk menyelamatkan diri. Mungkin kita bisa coba dengan pancing. Oh ya, aku penuh sengatan tawon. Ayo, kita ambil sepatunya. Kailnya tersangkut di kepala Cappuccina dan dia tertarik masuk. Tapi setidaknya dia dapat sepatunya kembali. Sepatuku. Baiklah, kalian bisa ambil kuncinya. Terima kasih. Dah, Cappuccina. Pintunya terbuka. Ayo pergi. Tempat apa ini? Rasanya menyeramkan. Oh, Wednesday ada di belakangmu. Mereka berhasil mengeluarkan pelindung tepat waktu. Mereka pergi kemana? Di belakangmu. Hayya! Oh, ini sangat berdecit. Mainan? Serius? Aku berikan yang asli. Wah, yang benar saja. Kenapa aku harus selalu jadi yang dewasa? Hentikan! Aku tantang kamu untuk bertarung menari. Aku duluan. Aku sangat pintar menari. Aku yakin kamu tak bisa mengalahkanku. Lihat gerakanku. Oh ya, aku penari terbaik di dunia. Mira yang terbaik. Giliranmu. Bagaimana kalau aku memukulmu? Tolong, jangan. Aku akan menghancurkanmu. Mira, ayo nyanyi saja. We're going on fast. Aku benci musik pop. Ini merusak telingaku. Gonna be golden. Wednesday mati. Ayo kita pergi dari sini. Sepertinya kita di pusat perbelanjaan. Oh, lihat. Ini sepertinya lukisan dari iblis aneh. Sangat menyeramkan. Kita harus mencari pintu keluar. Oh, lihat. Sikat rambut ungu. Astaga, iblis itu hampir menangkap Mira. Dia pura-pura jadi lukisan. Lihat, pintu keluarnya ketemu. Tunggu, ini hanya cermin. Kita ada di lorong penuh cermin. Aku tersesat. Tak tahu harus kemana. Dan iblis itu juga sedang mengejar mereka. Oh tidak, di mana pintu keluarnya? Tempat ini membuatku pusing. Aku tak menemukan pintunya. Zoe, aku tak bisa menemukanmu juga. Hah? Kenapa bayanganku terlihat seperti iblis? Dia memantulkan apa yang kulakukan. Bahkan saat aku membuka mulut, berarti kamu bisa memantulkan kue. Aha! Kamu iblis! Hei, pintu keluar yang asli ketemu. Bagus, ayo pergi. Sepertinya ini jalan keluarnya. Mereka sampai di pusat perbelanjaan. Pintu berikutnya ada di sana. Tapi Freddy Fazbear sedang menjaga pintunya. Mira dan Zoe sedang buron. Kita harus menyamar untuk melewatinya. Bagaimana dengan pakaian dengan manekin itu? Ayo, kita lakukan. Zoe menyamar jadi Mario dan Mira jadi Luigi. Kita butuh kumis.
Aha, ini dia. Cocok sekali. Punyaku juga. Kita siap pergi. Memindai sekitar. Ini kesempatan kita. Tidak secepat itu. Kami di sini untuk memperbaiki pipa. Begitu ya. Oh, tidak. Kumis mereka jatuh. Kumis palsu. Kalian Zoe dan Mira. Kembalilah. Aku akan makan kalian berdua. Aku akan menangkap kalian. Kena. Ups, aku tersengaja menabrak rak. Astaga, raknya jatuh seperti domino. Rak itu jatuh menimpa Freddy. Oh, seperti kita berhasil mengalahkannya. Iya, ayo pergi sebelum dia bangun. Oke, ayo. Kita sudah sampai, Rumi. Akan kulepaskan karungnya dari kepalamu. Kita ada di mana? Tatapan matanya sangat intens. Oh, tidak. Apakah itu pisau? Kamu akan melukaiku. Apa yang kamu lakukan? Bunga? Aku suka bunga. Terima kasih, Gino. Satu hal lagi. Aku akan berdandan tampan untukmu. Ini bahkan untuk hidangan spesial hari ini. Tapi pertama, aku harus memotongnya seperti ninja buah. Sangat mengesankan. Dan saladnya siap. Dadah! Salad ya? Sepertinya aku tidak suka salad. Benarkah? Oke, kita buang saja. Kita bisa makan ramen. Hore, ini makanan favoritku. Ini kencan terbaik, kan? Lihat, itu Gino. Kembalikan teman kami. Oh, ayo mulai. Teman-teman, berhenti. Kenapa kalian bertengkar? Gino dan aku cuma sedang berkencan. Lihat kan? Apa? Kami kira kamu diculik. Permisi, Tuan dan Nona. 999 juta. Gino mencoba melarikan diri dari tagihan. Ayo tangkap dia. Aduh, ayolah. Aku benci semua pengganggu bodoh itu. Oh, tidak. Wednesday terlihat kesal. Itu si anak populer. Apa yang sedang dia lakukan? Kamu rupanya di sini. Kamu kira kamu bisa sembunyi dariku? Lihat toilet kotor ini. Aku celupkan kamu di sini ya. Oh, Wednesday yang malang dicelupkan ke toilet. Anak ini benar-benar jahat. Kok kamu terlihat jelek banget sekarang? Ini sangat memalukan. Kamu sangat menjijikan. Kamu memang aneh. Wednesday, anak aneh. Kamu apakan si Wednesday? Kamu siapa? Pahlawannya? Wednesday, ayo bersihkan semua lendir itu. Aku jadi ikut sedih. Ini mungkin agak perih. Banyak lendir di rambutmu. Oke, sepertinya sudah bersih. Tidak ada lendir lagi. Mau bunga mawar yang indah? Wow, terima kasih. Bunganya cantik sekali. Oh, mereka berdua jatuh cinta. Aku nggak akan biarkan dia lolos begitu saja. Aku ingin mereka bertemu dengan piranha peliharaanku. Apa yang Wednesday rencanakan? Apakah itu piranha? Para pengganggu itu sedang bersenang-senang di kolam renang. Wednesday datang dengan piranhanya. Ngapain kamu di sini, Wednesday? Balas dendam. Apa-apaan ini? Rasakan piranha peliharaanku. Wednesday melepaskan piranha ke dalam kolam. Ayo kabur! Oh tidak, piranhanya mendekat. Mereka mengejar para pengganggu. Ini menyenangkan. Piranhanya menggigit seluruh tubuhku. Aduh! Pergi sana! Oh, Paul datang. Kenapa kamu lepas piranhanya? Maaf, aku cuma ingin balas dendam. Oh tidak, kamu terluka, lukanya parah. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu. Benarkah? Oh, sepertinya mereka akan berciuman. Pasangannya manis. Oh, ada yang datang. Ayo ikut aku, Wednesday. Duduk di kursimu. Jangan bergerak. Mulai sekarang kamu dikeluarkan dari kelas ini. Dikeluarkan? Oh tidak, lampunya kenapa? Lihat, ada monster di belakangmu. Hah? Dia akan memukul si guru jahat. Wednesday tak melihat kejadiannya. Oh, murid-murid mulai berdatangan. Guru jahat tewas. Ada bekas cakar di dadanya.
Apa? Aku harus menelpon polisi. Polisinya datang. Dia akan menyelidiki kasus ini. Biar ku periksa mayatnya. Dia menemukan petunjuk. Ada bekas cakaran di dada guru jahat. Wednesday pelakunya. Dia yang membunuh guru jahat. Tidak, bukan aku. Ada noda merah di tangan Wednesday. Sepertinya itu darah. Paul datang. Oh tidak. Apa yang terjadi pada guru jahat? Ada apa ini? Kamu baik-baik saja, Wednesday? Tenang, ada aku. Tapi siapa pembunuh guru jahat? Paul melihat sesuatu. Kenapa kuku Inet patah? Oh tidak, Paul sangat bingung. Dia harus pergi. Wednesday akan mengikutinya. Kepalaku pusing. Tunggu, aku ikut denganmu. Aku semakin pusing. Bayang-bayangannya selalu muncul di kepalaku. Wednesday, berhenti mengikutiku. Sepertinya aku akan pingsan. Oh tidak, Paul pingsan. Oh, Wednesday punya cakar. Dia menyerang guru jahat begitu saja. Hei, bangun. Kamu cuma bermimpi. Wah, kamu yang membunuh guru jahat. Tidak, bukan aku pembunuhnya. Menjauhlah dariku. Oh, tidak. Paul tak percaya kepada Wednesday. Dia lari menjauh. Tunggu. Apa ini? Sepertinya ada mayat lain. Si anak populer juga dibunuh. Apa itu? Itu terlihat seperti kuku. Ada apa ini? Ada mayat lain? Hei kamu! Dia pembunuhnya. Hah? Ayo tangkap dia. Bukan aku. Sebaiknya aku kabur. Kita harus menangkapnya. Ayo kejar dia. Ada yang aneh di sini. Ini terlihat seperti kuku pink. Tapi kuku Wednesday berwarna hitam. Dan Inet punya kuku pink yang hilang. Apa dia melihat sesuatu yang aneh? Sebaiknya aku pergi. Aku harus mengikutinya. Tidak ada orang yang melihat Paul. Dia bisa memeriksa kuku yang tidak dia temukan dengan tenang. Siapa pemilik kuku ini? Oh, Inet ada di belakangnya. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Oh, ada manusia serigala di belakangmu. Wednesday masih dikejar-kejar. Cepat, sembunyi di balik tiang. Kami datang, Wednesday. Kami akan menangkapmu. Mereka melewati Wednesday. Mereka tidak melihat tempat dia sembunyi. Sepertinya aku aman sekarang. Ini mawar yang diberikan Paul kepadaku. Aku dapat penglihatan. Paul diserang. Aku harus menyelamatkannya. Aku datang. Itu mereka. Aku punya kalung perak. Ini bisa mengusir manusia serigala. Lepaskan dia. Berhasil. Peraknya menyakiti manusia serigala. Wednesday, kamu menyelamatkanku. Lihat, aku menemukan sesuatu. Oh, para murid menemukan mereka. Kita harus kabur. Tangkap mereka. Kembali ke sini, pembunuh. Wednesday dan Paul akhirnya sampai di kantor dokter. Mereka harus mengganjal pintunya dengan kursi supaya tak ada yang masuk. Hei, buka pintunya! Dokter, tolong kami. Kami punya informasi. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Kamu terlihat mencurigakan. Kalau begitu, tunjukkan padanya. Oh, baik, kami menemukan kuku ini. Bagus sekali. Sepertinya si dokter jahat bisa melacak pemilik kuku ini. Dia letakkan kuku di mesin. Mesin ini bisa memberitahu siapa pemilik kukunya. Oh, itu terlihat seperti Inet. Hore! Apa? Inet? Dia pembunuhnya? Hah? Oh, tidak. Mesinnya rusak. Kuku itu mulai terbakar. Tidak. Itu satu-satunya bukti kita. Ups, maaf. Oh, tidak. Mesinnya terbakar. Oh, para murid dan polisi datang. Mereka berhasil membuka pintu. Mereka datang. Oh, tidak. Mereka terjebak. Mereka akan menyerang Wednesday dan Paul. Apa yang Inet lakukan? Tidak. Mereka bukan pembunuh. Tunggu, si dokter membuka jendela. Hari sudah malam dan artinya jelas ada bulan purnama. Dan bulan purnama membuat Inet berubah jadi manusia serigala. Lihat tangannya. Oh tidak, dia sedang berubah. Semua orang bisa melihatnya. Dan sekarang mereka mulai takut pada Inet. Inet berubah menjadi serigala. Oh tidak, dia akan menyerang semua orang. Aku akan memeluknya agar Inet berubah kembali. Aku jadi manusia lagi. Biar aku jelaskan.
Aku punya alasannya. Waktu temanku Wednesday diganggu, aku marah sekali. Lalu mereka juga menggangguku. Mereka mengurungku di loker. Rasanya sangat tidak adil. Ketika bulan purnama datang dan aku berubah menjadi serigala, aku tidak bisa mengontrol kemarahanku lagi. Sebagai serigala, aku membalas dendam pada guru jahat dan anak populer karena mengganggu Wednesday. Aku tidak bisa menghentikan diriku. Ketika Paul menemukan kukuku, aku takut tertangkap dan kehilangan kendali lagi. Aku tidak mau menyakiti Paul atau yang lainnya. Aku beruntung Wednesday menghentikanku. Aku akan menerima hukumanku. Enid akan masuk penjara. Kamu menyelamatkan kami, Wednesday. Hooray! Sang penyelamat. Cewek-cewek ini sedang ingin berjemur ya. Aku perlu meregangkan kedua lenganku. Iuh, ketiakmu berbulu lebat. Serangga hidup di dalam hutan itu. Wednesday, lihat ketiak itu. Nah, ini memalukan. Lollipop, aku membutuhkan itu. Tidak, apa yang kamu lakukan? Nah, lollipop itu lengket. Aku bisa menggunakannya untuk mencabut bulu ketiakku. Sebenarnya itu pintar, tapi aku tidak bisa makan lollipop berbulu. Untungnya aku punya yang lain. Dan aku punya satu lagi ketiak yang berbulu. Apa yang harus dilakukan? Kelihatannya kamu masih punya lollipop. Oh, wadah lollipop. Gadis mewah ini akan melindungi lollipopku. Sini. Baiklah, gunakan saja dengan bebas. Hah? Kenapa tidak berfungsi? Ayo, cabut saja. Benda ini tidak berguna. Kamu sudah melakukan pekerjaanmu dengan baik, wadah cantik. Jangan kecut gitu. Model ini cantik. Wednesday, lihat. Hah? Kulitmu mengelupas kelamaan berjemurnya. Ih, kamu punya serutan bonito. Apa? Tolong deh, terkelupas di seluruh lenganku. Aku tahu, gunakan roller untuk mengelepasnya. Aku akan punya kulit baru dalam waktu singkat. Semua sudah hilang sekarang. Kamu seperti ular. Saatnya mendapatkan kulit berjemur. Kamu berani menertawaiku. Aku punya rencana untukmu. Ayo Anu. Aku akan menggunakan tabir surya di telapak tangan si Anu. Fantastis. Apakah aku mendengar sesuatu? Lupakan. Jejak tangan dari tabir surya berarti daerah itu tidak akan menjadi gelap. Bagus sekali. Aku tak sabar untuk melihat warna di kulitku. Apa ini? Jejak tangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tak bisa memiliki kulit yang merata. Aku perlu alas bedak yang lebih gelap. Aku harus menutup ini. Hari ini semakin seru saja. Si Anu benar-benar gelap sekarang. Sudah saatnya tidur siang sebentar. Oh, kamu menaburkan pasir ke seluruh selimut Wednesday. Bayangan besar mendekat. Ini hanya berarti satu hal. Kamu mengacaukan selimutku. Kakiku juga berpasir. Saya tidak bisa menginjak selimut kalau begini. Tengkorak? Sekarang bukan saatnya membuat hiasan Halloween. Aku akan menyelipkan tengkorak ke sudut, serta beberapa bom dan hal lainnya untuk menjaga sudut tetap naik. Siapkan handuk dan mangkuk air yang bisa untuk mencelupkan kaki berpasir. Airnya membersihkan pasir dari kakiku. Dan handuk untuk mengeringkannya. Sekarang saya bisa bersantai di selimut bersih. Di mana ada kemauan, ada ombak. Tak ada yang lebih enak dari es krim arang di hari yang panas ini. Hah? Oh, Wednesday, ikutlah. Mari berenang. La. Ini menjengkelkan. Baiklah, aku akan pergi berenang. Hah? Pasirnya terlalu panas. Kakiku jadi gosong. Tahan. Oh Tuhan, kulitnya meleleh karena panasnya. Ini menjijikkan. Es krim? Mungkin kedinginan akan meredakan kakiku. Apa yang harus aku lakukan? Pasirnya terlalu panas. Cepatan Wednesday, ini seru. Pelampung stik kolam renang. Anu, ambilkan itu. Cepat. Kayu. Perahu dalam airan sungai. Lihatlah keterampilan berenangku.
Hah? Pelampung stikku! Aku tidak bisa berenang! Tolong! Pelampung stik kolam renang dan kapak. Sepertinya dia akan membuat sesuatu dulu sebelum menyelamatkan Inet. Aku akan memotong kecil pelampung stik kolam renang, lalu menggunakan selotip untuk melekatkan di kakiku. Bagus, aku bisa berjalan di atas pasir tanpa membakar telapak kakiku. Tolong! Aku nyaris tenggelam! Wow, ada putri duyung sungguhan di kolam. Aku ingin bermain dengannya. Dan aku ingin memakannya. Mari tangkap dia dengan jaring. Wow, tolong aku. Aku akan menggoreng ikan ini. Ayo bermain. Aku juga akan membantu. Tarik, tarik. Ya, kita berhasil menangkapnya. Oh, apa yang kalian lakukan padaku? Astaga, putri duyung. Saatnya makan siang. Tidak, jangan dimakan. Menjauh. Aku kembali ke dalam air. Jauhi aku, manusia. Tidak. Aku ingin berenang dengannya. Kalian membuat putri duyung itu pergi. Sepatu kolam renang. Aku punya ide bagus. Aku akan menggambar ekor sirip besar dan menempelkan sepatu kolam renang di tengahnya. Kemudian aku akan memotongnya dan menutupinya dengan payet, persis seperti ekor betulan. Aku baru saja membuat ekor putri duyung. Lihat kilauannya. Aku juga punya sirip. Gadis putri duyung, mari berenang bersama. Wih, aku adalah seorang putri duyung. Sekarang makan siangku hilang. Oh, jari-jari pendek si Anu terlihat seperti sosis. Oh, yang benar. Biarkan aku makan. Inet sedang bersantai dengan yoga. Tapi Wednesday tampak frustasi dengan sesuatu. Sinar matahari mengganggu mataku. Semoga kacamata ini membantu. Apa? Di mana lensanya? Oh, kemari. Apa selanjutnya? Inet terlihat sangat fokus melakukan yoga. Dia tidak akan memperhatikan jika aku melakukan sesuatu dengan mat yoganya, kan? Anu, aku butuh bantuanmu. Pemotong? Oh ya, ide yang bagus. Saya melihat Anu memotong mat yoga. Satu sudut tidak akan menyakiti. Bagus sekali. Sekarang aku akan memotong lengkungan, lalu menusuk lubang kedua ujungnya. Ujung-ujung kacamataku dapat dengan mudah masuk ke dalam lubang-lubang itu. Voila, visor instan. Matahari tidak akan mengganggu mataku lagi. Hah? Apa yang terjadi dengan mat yogaku? Oh, bagaimana situasinya berbalik? Sekarang giliran Wednesday untuk bersantai, dan giliran Inet untuk merasa frustrasi. Wuhuu, waktunya bermain pasir. Aku akan mengubur kakiku juga. Ada sesuatu yang bergerak di bawah pasir. Hah? Apa itu? Itu ular? Tidak. Menjauh dariku. Kamu yang beracun licin. Oh tidak, itu menggigitku. Sepertinya seseorang butuh bantuan. Aku datang, Inet. Hati-hati. Sekarang Anu mendapat duri landak laut. Kedua orang ini benar-benar sedang mengalami hari yang berduri. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Mengapa mereka selalu membuat masalah? Kita akan membutuhkan lem. Aku akan menuangkan lem di sekitar duri landak laut Anu dan kemudian akan lebih mudah ditarik keluar. Lihat. Wow, giliranku. Untuk gigitan ular, kita akan membutuhkan pompa ganda. Ini akan dengan mudah menghisap racun dari kedua bekas gigitan. Itu adalah gawe yang luar biasa. Hah? Ularnya kembali. Penakut, racun kecil ini adalah temanku. Matahari bersinar. Waktu yang sempurna untuk berjemur. Tampaknya si Anu ingin Wednesday bercermin. Pergi sana. Biarkan aku melihat. Apa? Aku begitu merah. Saatnya melumuri diriku dengan tabir surya. Aku akan menuangkan tabir surya ke dalam nampan, gulungkan, dan lukis diriku dengannya. Warna kemerahan ini harus hilang. Di lengan dan kaki juga. Dan dada. Terima kasih atas bantuanmu, Anu. Tubuh Wednesday tertutup tabir surya. Hanya saja jangan berdiri di depan dinding putih, atau kamu akan menghilang. Kamu terlihat seperti hantu. Tunggu, apa? Aku masih pucat. Aku juga terlihat seperti hantu.
tabir surya, dan minuman apa? Aku tahu. Aku akan menuangkan tabir surya ke dalam mangkuk dan mencampurkannya dengan bubuk kakao. Kemudian aku akan mencampurnya sampai berwarna coklat. Aku akan mengambil roll cat dan menggulingkannya ke seluruh tubuhku. Harus melapisi setiap inci kulitku. Siapa yang butuh matahari ketika kamu bisa mendapatkan kulit gelap di DIY? Hah? Kamu tukang tiru. Nah, sepertinya memang benar apa yang mereka katakan. Berlawanan memang bisa menarik. Aku ingin menonton film sambil bersantai di kolam renang. Aku tak bisa melihat layar. Mataharinya terlalu terang. Oh, ada seseorang di belakangmu. Apa? Apakah aku melihat sesuatu? Atau itu adalah kotak yang bisa bicara? Lucu, ini aku, Inen. Kotak ini terlihat berguna. Aku punya ide. Aku akan memotong lubang berbentuk ponsel di atas kotak ini. Aku hanya perlu sesuatu untuk melapiskannya dengan warna hitam. Hai cumi-cumi kecil. Saatnya untuk bermain-main dengan lendirmu. Aku akan menggunakan tinta cumi untuk melukis kotak ini menjadi hitam. Dan menggosokkannya dengan roll cat. Sekarang, aku akan meletakkan ponsel di atas lubang. Dan meletakkan kotak di atas kepala. Hebat, aku bisa melihat layar dengan baik. Aku bisa menonton acara favoritku sambil mendapatkan kulit berjemur. Hidup yang sempurna. Selamat datang di pemakaman. Di sini sangat gelap dan menyeramkan. Tapi Rumi sedang berduka. Mira, Zoe, Barbie, Mario, boneka Squid Game, Wednesday, Bobby, Deer, Derpy, Eleven, mereka semua sudah tiada. Mario, aku merasa sangat bersalah. Aku akan menangkapmu. Tidak, aku lebih cepat darimu. Kamu tidak bisa menangkapku, haha. Oh, dia tidak akan bisa menangkapku di pipa ini. Mario, kamu curang. Oh, tanaman piranha menggigitku. Sakit sekali. Baiklah, aku akan memotongmu. Haha. Tidak, Mario. Malah Mario yang keluar dan Rumi memukulnya. Ini, ambil tanaman ini supaya kamu punya teman di surga. Dear, aku menyesali apa yang kulakukan. Aku bawakan wortel favoritmu. Rumi sedang menonton film horor sendirian. Pantas saja dia ketakutan. Wah, itu membuatku kaget. Bayangan apa itu di dinding? Hah? Ya ampun, kurasa monster datang mencariku. Di mana senterku? Itu cuma Deer. Sepertinya dia terkena serangan jantung. Oh tidak, maafkan aku, Dear. Aku tidak sengaja. Aku tidak percaya Dear sudah tiada. Zoe, sahabat terbaikku, lihat, aku bawakan es krim favoritmu. Ini Zoe, aku bawakan es krim untukmu. Wah, itu misteri. Lihat otot bisepnya yang kuat. Tolong pegangkan es krimku. Kamu mengotori seluruh wajahku. Hei! Oh, es krimku hilang. Ini, kamu bisa pakai papan seluncurku. Wow. Sekarang coba naik dengan es krim di wajahmu. Wah, dadah Zoe. Zoe meluncur langsung ke arah lubang got. Dia tidak bisa berhenti. Zoe, kamu tidak apa-apa. Dia jatuh ke dalam lubang got. Apa yang telah kulakukan? Maafkan aku karena membalas dendam. Oh, boneka Squid Game. Aku buatkan bunga dari baut-baut. Para pemain sedang bermain lampu merah, lampu hijau. Memindai area untuk gerakan. Harus tembak semua yang bergerak. Balerina Cappuccina sangat gugup. Tunggu, Rumi datang berkunjung. Astaga, Rumi, bolehkah minta tanda tanganmu di posterku? Aku mendeteksi gerakan. Dia akan menembakmu. Wah. Ups, laser itu memantul kembali ke boneka Squid Game. Aku masih hidup. Aku kehilangan daya. Ore, kita bebas. Tidak, aku membunuh temanku. Maafkan aku. Hah?
Ada mata laser? Hei, sebaiknya aku pergi dari sini. Huhu, aku merindukanmu, Wednesday. Aku masih punya tandamu di dahiku. Rumi dan Wednesday sedang bertarung pedang. Ya, Kamu merusak kalungku. Kamu harus membayarnya. tidak kalau aku mengalahkanmu duluan. Kamu tak bisa menakis ini. Aku akan menandaimu. Artinya kamu kalah. Wah, untuk Wednesday. Bukan cuman kamu yang punya trik licik. Ayo lihat siapa yang kalah sekarang. Ya. Wah, ada banyak asap. Oh, tidak. Apakah aku membunuh Wednesday? Tidak. Aku tidak bermaksud begitu, Wednesday. Aku bawakan pedang favoritmu. Mira, aku merindukanmu, sahabatku. Huntrix tampak sibuk di dalam pesawat. Aku harus melatih kemampuan melempar pisauku. Bombardino Krokodilo meluncur langsung ke arah mereka. Hah? Oh tidak, hati-hati. Pesawatnya berbelok tajam. Oh tidak, pisaunya terbang kembali ke arahku. Oh! Wah, sepertinya roh Mira ada di belakangku. Jinu, aku merindukanmu, sayang. Rumi dan Jinu sedang berkencan. Aku punya sesuatu untukmu, sayang. Lihat kalung cantik ini. Oh, ada namamu di sini. Dan bahkan ada foto kita berdua di dalamnya. Zoe sedang diculik. Boleh aku minta cium? Oh tidak, Hah? menjauh darinya iblis, dia menghilang. Kamu tidak apa-apa, Zoe. Lepaskan talinya. Syukurlah kamu tidak terluka. Tidak. Tolong aku, Rumi. Yuh, pacarmu berat juga. Jinu tidak. Tolong. Tidak. Wima memakannya. Maaf, aku tidak bisa menyelamatkanmu, sayang. Bobby, kamu manajer terbaik yang pernah kumiliki. Maafkan aku. Aku harus sembunyi. Mereka makin dekat. Rumi, tanda tangani poster kami. Kami menyukaimu. Rumi. Oh tidak, aku harus sembunyi di mana? Di sini saja. Bobby, kamu di sini. Mereka tidak mau meninggalkanku. Kalian lihat dia kemana? Aku takut mereka akan menginjak-injakku. Tenang saja. Aku akan pakai topeng Rumi dan mengalihkan perhatian mereka. Oke, semua aman. Cepat sembunyi di tong sampah ini. Tidak, ini bau sekali. Baiklah, aku lakukan saja. Di mana, Rumi? Ini menjijikkan. Itu dia, Rumi. Tanda tangani poster kami. Kami menyukaimu, Rumi. Oh tidak, Bobby dikerumuni penggemar. Tunggu, ini sepertinya topeng. Bobby sudah tiada. Ternyata ini Rumi palsu. Ayo pergi. Bobby, mereka sudah pergi? Tidak! Seharusnya aku tak membiarkanmu mengalihkan perhatian mereka. Derpy, aku sangat merindukanmu. Aku membawakan bunga favoritmu. Derpy, tangkap. Kamu punya tangan yang cepat. Tangkap ini. Wah, terlalu jauh. Oh, benda kuning. Apa itu? Sepertinya ini bolanya. Kenapa ada banyak lebah? Wah, pergi sana. Derpy, kamu tak apa-apa. Oh tidak, Derpy sudah tiada. Ini semua salahku. Ini bola favoritmu. Eleven, aku bawakan banyak waffle favoritmu. Ini salahku, kamu sudah tiada. Lihat Eleven, ada banyak waffle. Itu favoritku. Hurry! Akan kubuatkan 2 untukmu. Akan kupanaskan di pemanggang. Tunggu beberapa menit. Sudah jadi belum? Ada yang salah. Sepertinya pemanggangnya rusak. Coba kuperbaiki. Ayolah, jangan rusak mesin bodoh. Hentikan, aku pakai telekinesisku untuk memperbaikinya. Konsentrasi. Oh tidak, hidung Eleven sudah berdarah. Tunggu, kurasa aku tahu apa masalahnya. Pemanggangnya ternyata belum dicolok. Berikan saja wafelku, akan kucungkil dengan garpu. Ya ampun, seharusnya tinggal dicolokkan saja. Oh tidak, Eleven sudah memasukkan garpu ke dalam pemanggang. Sekarang dia tersetrum. Eleven sudah tiada. Eleven, bangunlah. Seharusnya aku tak mencoloknya. Waffle favoritnya bahkan gosong. Aku teman yang buruk.
Barbie, aku merindukanmu, temanku yang cantik. Ini salahku kamu sudah tiada. Wah, Kenapa kamu menangis, Barbie? aku mau pergi kencan, tapi aku tak punya baju untuk dipakai. Semua pakaianku kotor dan robek. Ken tak boleh melihatku seperti ini. Kalau begitu kita cari baju baru di lemarimu. Ayo. Aku tahu kamu punya banyak pakaian. Tidak, jangan buka lemariku. Tidak, tidak. Oh tidak, banyak pakaian jatuh menimpa Barbie. Kamu tidak apa-apa. Biar ku bantu. Kamu akan baik-baik saja. Oh tidak, Barbie sudah tiada. Hah? Itu tangan Barbie. Apakah dia masih hidup? Ups, itu cuma tangannya saja. Dadah Barbie. Gino, aku sangat mencintaimu. Semoga kamu bisa jadi milikku. Handtrix datang dari belakang Wednesday. Berikan itu. Haha, lihat ini. Kembalikan. Dasar pecundang. Haha, Gino tak akan menyukaimu. Jadi bayar ku robek saja. Dengar, Gino itu milikku. Dasar aneh. Rumi mendorong Wednesday jatuh dari tangga. Oh, girl, think, tangkap mereka. Oh tidak, ayo pergi dari sini. Hah? Aku di mana? Kenapa aku diikat? Bagus, kamu sudah bangun. Wednesday, Saatnya menjalankan rencanaku. apa yang sedang terjadi? Baiklah, kutunjukkan apa yang akan terjadi. Jadi ini rencananya. Pertama, aku akan mengubah diriku jadi kamu. Tidak! Lalu Gino akan jatuh cinta padaku. Tidak! Lalu Gino dan aku akan menikah. Tidak! Ayo kita mulai. Kamu tidak bisa lepas dari talinya. Ayo kita mulai. Jangan! Tidak! Tolong jangan! Mulai cukur rambut kami. Aku harus memakai rambut Rumi. Tidak, rambutku yang berharga. Jangan rambutku. Tidak! Teruskan, Ting, sampai tidak ada rambut yang tersisa. Oh tidak, Rumi kehilangan rambut ungunya yang indah. Dan Wednesday juga kehilangan kepang khasnya. Tidak, aku benar-benar botak. Ada angka 67 di kepalaku. Sempurna, semua rambutku juga sudah hilang. Akhirnya aku memiliki rambut ungu berhargamu. Aku hampir menjadi Rumi. Tidak, kembalikan rambutku. Zoe terus menelepon Rumi. Ponselku, teman-temanku pasti mengkhawatirkanku. Aku harus mengambil ponselku. Ayolah, tali keras ini. Akhirnya, aku hanya perlu meraihnya. Sedikit lagi. Tidak secepat itu. Teman-temanmu tidak akan bisa menghubungimu. Nah, jangan sampai aku hancurkan wajahmu ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya dari rencanaku. Ramuan mana yang harus kupakai? Ayo kita lihat apa yang kita punya di sini. Aku harus melihat buku mantra. Cara membuat ramuan polyjuice, ketemu. Pertama, aku butuh alat ini. Tidak, kamu mau apa? Tenang, aku cuma butuh setetes air matamu. Sempurna. Sekarang masukkan ke dalam mangkuk ramuan ini. Berikutnya ingusmu. Kamu membuat ini jadi sangat mudah bagiku. Sekarang bagian berikutnya. Apa itu? Tolong jangan. Yikes! Wednesday mencabut kuku Rumi. Dan kukunya masuk. Apa bahan berikutnya? Tentu saja sehelai rambut Rumi. Tak masalah, beberapa helai ini sudah cukup. Ramuannya berubah jadi ungu, sepertinya sudah jadi. Sekarang tinggal diminum. Harus dihabiskan. Mari kita lihat apakah mantranya berhasil. Ini bereaksi. Aku mulai terlihat seperti Rumi. Ya, halo, Rumi baru. Tidak mungkin. Dia mencuri wajahku. Kurasa aku akan pingsan. Aku sudah terlihat seperti Rumi, tapi pakaianku masih Wednesday. Aku tahu, ini pakaian baruku. Tidak! Lepaskan aku! Hah? Kamu terlalu banyak berteriak. Akan kututup mulutmu. Selamat tinggal, Rumi lama. Mulai sekarang, aku adalah Rumi yang baru. Dan Gino akan jadi milikku. Rumi palsu tiba di sekolah, dan semua orang mengaguminya. Dia meniru semuanya dari Rumi, yang asli. Ya ampun, lihat, itu Rumi. Astaga, Rumi, kamu datang.
teman-teman yang menyebalkan. Oh hey, Itu Jinu akhirnya. aku sangat jatuh cinta. Sekarang kesempatanku bertanya. Rumi, maukah kamu menikah denganku? Aku tidak percaya ini terjadi. Ya, Jinu, aku mau menikah denganmu. Hori! Rencanaku benar-benar berhasil. Ayo kita siapkan kamu untuk pesta pernikahan. Apa itu? Ada bayangan di belakang Rumi. Dia harus kabur. Seseorang mencoba masuk. Apakah itu musuh lain? Oh, tidak. Bagaimana kalau Wednesday kembali untuk menyakitiku lagi? Pintunya terbuka. Tunggu, itu Derpy. Oh, Derpy, kamu datang. Tunggu, kamu mau menunjukkan sesuatu padaku? Pernikahan Rumi palsu dan Jinu. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus menghentikannya. Rumi sangat marah, sampai menjadi sangat kuat. Dia berhasil memutuskan talinya. Pernikahan itu harus dibatalkan. Terima kasih, Derpy. Aku harus melakukan sesuatu dulu. Mantra. Pasti ada cara untuk menghilangkan Rumi palsu. Aku bisa pakai rambutnya. Masukkan rambut Wednesday ke dalam ramuan ini. Ramuannya jadi hitam. Masukkan sedikit ke botol ini. Ini pasti akan membalikan mantra Wednesday. Kerja bagus, Derpy. Ayo pergi. Huntrix sedang mengadakan konser. Ayo Huntrix, kami sayang kalian. Ayo, Huntrix. Kami sayang kalian. Aku tidak suka ini. Rumi, menarilah. Ini konser kita. Baiklah, ini satu-satunya tarian yang aku tahu. Hah? Itu tarian yang aneh. Biar kutunjukkan bakat yang sebenarnya pada orang-orang ini. Bu! Bu! Apa? Para penggemar ini tak tahu apa itu bakat. Oh. Yikes! Ada apa dengan Rumi? Bo! Aku tembak saja lampu diskonya. Lari! Lampunya mau jatuh. Lari! Lampunya mau jatuh. Kita harus keluar dari sini. Ini hari terbaik dalam hidupku, Jinu. Aku turut bahagia untuk sahabatku. Mereka benar-benar serasi. Ayo berciuman, Rumi. Aku keberatan. Apa? Tidak. Ada 2 Rumi. Astaga. Apa? Jinu, ini aku. Aku Rumi yang asli, Jinu. Bagaimana mungkin? Tidak, Jinu. Dia palsu. Tidak, aku Rumi yang asli. Tidak, ya aku. Aku sangat bingung. Cukup. Aku tahu cara membuktikannya. Rasakan ramuan ini. Gaunku, apa yang kamu lakukan? Mantranya berhasil. Mantranya sedang dibalik. Jinu, ini benar-benar aku. Aku Rumi. Kita akan menikah. Aku yang kamu cintai. Wah, lari. Akulah yang seharusnya memakai rambut dan tudung ini. Sekarang kita bisa menikah sungguhan, Jinu. Rumi dan Jinu. Aku ingin mencium pengantinku sekarang. Dingin sekali. Inet sepertinya sedang merencanakan sesuatu untuk menghangatkan suasana. Kita tuangkan teh panas di atas lubang di salju. Lihat, ada yang bergerak. Apakah itu jari? Jari-jari itu terlihat familiar. Itu Ting. Kamu menyiramnya. Tega sekali kamu. Kamu baik-baik saja, dasar gadis jahat. Maafkan aku. Aku tak sengaja. Maafkan aku ya. Anjing itu meninggalkan genangan kencing. Aku tahu. Diamlah, aku akan segera kembali. Ambil bola salju dengan kencing anjing itu dan letakkan di atas kerucut es krim. Dia takkan menyadari perbedaannya. Aku punya es krim untukmu. Apa ini? Rasa mangga? Kamu baik sekali, Wednesday. Ada yang aneh. Kenapa kamu tertawa? Benda kuning ini apa? Kencing anjing? Ini sangat menjijikan. Keluarkan dia dari mulutku. Itu dia caranya membalas dendam. Musim dingin mereka jauh dari kata tenang. Pelan-pelan, Ting. Ini sangat licin. Aku akan jatuh. Wow. Aduh, jangan punggungku. Hah? Aku baik-baik saja. Duri-duri di gelangku memberiku ide. Tempelkan beberapa duri di bagian bawah sepatuku. Lihat betapa tajamnya mereka. Tak akan tergelincir lagi di atas es. Sekarang ayo kita teruskan. Di mana, Ting? Tunggu aku. Sepatu berduriku bekerja dengan baik. 5 menit kemudian. Aku harus hati-hati.
Aku punya seember penuh glitter. Oh tidak, esnya sangat licin. Aku akan jatuh. Aduh, sakit sekali. Aku jadi penuh dengan glitter. Tunggu, aku punya ide yang bagus. Buat sepatuku berkilauan dengan menempelkan lem di bagian bawahnya. Pastikan olesannya merata dari bawah ke atas. Selanjutnya, tambahkan beberapa glitter secara merata. Sepatuku sangat bersinar. Sepatuku juga tak licin lagi. Aku memang pintar. Lihat, tak akan tergelincir lagi. Iuh, mereka masuk ke genangan air. Hal terburuk ketika bagian dalam sepatumu terendam air. Lihat ini, ada tumpukan batu bara di dalamnya. Mungkin bisa kugunakan selagi masih panas. Pertama, letakkan batu bara di dalam sepatuku, lalu biarkan dia panas. Sekarang sepatuku sudah kering. Sekarang singkirkan semua batu baranya. Sempurna, aku bisa memakainya lagi. Rasanya nyaman, seperti ada perapian di kakiku. Kakiku sangat dingin. Aku harus melepas sepatuku. Menjijikkan, penuh dengan air. Kaos kaki basahku harus kulepas dan ganti dengan yang kering dan berbulu. Letakkan kantong plastik di kakiku agar kaos kakiku tak basah lagi. Lalu lapisi dengan kaos kaki ekstra. Tak akan ada masalah dengan perlindungan ganda. Hooray! Mereka tak bisa membuka ponsel dengan sidik jari karena sarung tangan mereka. Apa kau berhasil membuka ponselmu, Wednesday? Tak berhasil. Aku masih tak bisa membukanya. Ayolah. Menurutmu apa ini bisa mengenali lidahku? Tak ada salahnya mencoba. Oh tidak, lidahku lengket dan beku. Tolong aku. Kamu bodoh sekali. Baiklah, akan kucoba untuk menariknya. Astaga, lidahmu mulai melar. Lidahmu sepanjang apa? Berhenti. Tarik, tarik. Wow, sepertinya menariknya tak akan berhasil. Aku harus memikirkan cara lain. Aku tahu, tuangkan teh panas di atasnya. Ayo kita lakukan selagi tehnya masih mendidih. Hah? Ini dia. Aduh, panas sekali. Panas, panas, panas. Setidaknya lidahmu kembali. Aku sakit. Aku bersin terus. Aku akan bersin lagi. Acih! Ingusnya akan muncrat. Ingusnya mendarat di bubur Wednesday. Yuh, dasar. Ups, maaf ya. Buat apa vakumnya? Aku cuma memvakum makananku. Oh, phew. Kamu membuatku gugup. Bagaimana dengan pompa? Kamu mau menggunakannya di hidungku? Ya, aku akan membersihkan toiletnya. Kukira itu untukku. Aku punya suntikan sekarang. Kamu mau apa? Akan kulupas jarumnya. Kita tak membutuhkannya. Oke, aku akan gunakan suntikan ini untuk menyedot semua ingusmu. Aku tak menyangka ini sangat menjijikkan. Iuh. Wow, akhirnya aku bisa bernapas lagi. Hooray! Jangan peluk aku, atau aku masukkan ini kembali ke hidungmu. Astaga, es itu sangat tajam. Oh tidak, dia akan jatuh ke arahku. Hah? Dia berhenti. Oh, terima kasih, Wednesday. Ini camilanku. Aduh, gigiku patah. Es bodoh ini merusak gigiku. Apa yang bisa kulakukan agar dia merasa lebih baik? Es? Aku tahu. Masukkan es ke blender untuk menghancurkannya. Lalu pindahkan ke dalam gelas. Tuangkan sirup coklat di atasnya. Dan tambahkan permen mata. Lihat, aku membuat pencuci mulut manis agar kamu merasa baikan. Aku juga punya satu, jadi kita kembar. Wow, ini enak. Aku suka. Minuman dingin di cuaca dingin. Sempurna. Aku tak sabar untuk makan mie panas. Hah? Suara apa itu? Apa? Burungnya berubah menjadi es. Begitu juga makanannya. Apa ini? Keras seperti es. Aku tak mungkin makan mie beku.
Telurnya bahkan belum sempat kugoreng. Apa yang akan kita lakukan? Mereka selalu butuh bantuan ekstra. Dan Ting ada di sini untuk membantu. Kertas aluminium, kamu berpikiran sama denganku? Ya! Bungkus mangkuknya dengan kertas aluminium seperti ini. Ini akan menahan panasnya. Lalu letakkan mie di atasnya. Jadi kita bisa memakannya sebelum dia membeku. Selamat makan, nona-nona. Bibir mereka jadi kering karena cuaca dingin. Tapi mengupasnya bukan ide yang baik. Bibirku jadi sangat kering. Aku butuh pelembab. Aku tahu, aku punya masker bibir di sini. Letakkan di atas bibir. Biarkan sebentar dan bibirku akan terasa segar dan terhidrasi. Hah? Menjauhlah. Apakah itu Cheetos? Kamu bukan satu-satunya yang punya ide. Ambil segenggam Cheetos, lalu remukan menjadi serpihan dengan tangan kosong. Sepertinya cukup. Sekarang rendam bibir di dalamnya dan gunakan sebagai masker bibir. Mudah sekali. Hah? Sepertinya ada yang aneh. Rasa pedas membuat bibirku membengkak. Kamu mau menjadi Donald Duck ya? Tentu saja, musim dingin tak lengkap tanpa membuat boneka salju. Sepertinya aku harus memperbarui lipstikku. Tunggu, lipstik ini bisa kugunakan untuk membuat hidung boneka salju. Tambahkan mata dan bibir moyong juga. Sempurna. Tambahkan rambut palsu yang mirip dengan rambutku. Pop Top sangat cocok sebagai tangan karena sangat lentur. Satu hal lagi. Shelving. Namanya setahu Inet. Membosankan sekali. Aku juga bisa mendandani boneka salju gunakan dinamit sebagai hidungnya. Tambahkan anak panah ke tubuhnya sebagai tangan. Bidikanku memang bagus. Oh, pinjam topi dan kacamata hitam sepupu It untuk boneka saljunya. Boneka saljuku keren. Apa gunanya bom jika kita tidak meledakkannya, kan? Kita butuh sedikit rasa hangat di cuaca dingin ini. Musim dingin mereka jauh dari kata tenang. Apa? Bom? Jangan lupa tutup telingamu. Tidak! Kamu menghancurkan boneka saljunya. Dasar! Tunggu balas dendamku. Oh, angin di luar sangat kencang. Wajah mereka mulai membeku. Sepertinya kita perlu shawl untuk menutupi wajah. Tunggu, aku punya ide yang lebih bagus. Aku harus melepaskan ikatan rambut kepangku. Sekarang rambutku terurai. Ikat kuncir kuda di depan wajahku. Wow, ini yang disebut dengan masker rambut. Rambutku terlalu pendek untuk mengikutinya. Aku harus cari cara lain. Selimut? Sangat hangat dan lembut. Aku punya ide yang bagus. Letakkan selimut itu dan oleskan lem di sepanjang pinggirannya. Lalu lipat selimutnya menjadi 2 untuk menempelkan pinggirannya. Lalu ulangi sekali lagi sampai terlipat seperti ini. Sekarang tambahkan selimut lain dengan desain hewan lucu. Aku punya shawl wajah yang lucu. Masih bisa bernapas di balik rambut itu. Shawl wajahmu sangat keren. Lihat, aku membuat bola salju berbentuk bebek. Aku akan menambahkan warna favoritku juga. Pink, biru, dan orange. Wow, pasukan bebek salju berwarna-warni. Mereka sangat menggemaskan. Hah? Wednesday terlihat sibuk. Ini artinya perang bola salju. Haiya! Aduh, apa ini? Wajahmu! Sudah kubilang, aku punya bazooka bola salju. Tembak! Ah! Aduh! Ini tak adil. Itu balasan karena menantangku.